Bab 941, bentuk alamat itu. Itu hampir seperti surga bertabrakan dengan bumi. Vis Kaisar Unding milik Bai Xiaochun menelan semua yang ada di daerah itu. Melepaskan 4 kali lipat kekuatan tubuh kedagingannya untuk menciptakan kekuatan yang seperti meteor yang dapat menghancurkan dunia. Transformasi nenek moyang Master Cloud Lightning adalah juga kemampuan ilahi tingkat puncak, sesuatu yang secara fundamental dapat mengubah struktur tubuh seseorang. Nenek moyang semua manusia tidak lain adalah leluhur legendaris semua orang di alam Heavenspan. Tentu saja, tubuh leluhur yang dibuat oleh teknik ini tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan leluhur yang sebenarnya. Namun, bahkan sepotong kekuatan nenek moyang itu dapat memberi Master Cloud Lightning kemampuan untuk menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Saat meteor dan kilat menabrak satu sama lain, ledakan besar bergema. Gelombang kejut besar meraung melintasi dataran luas, menghancurkan semua tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang disentuhnya. Ada juga banyak makhluk hidup yang tersembunyi di bawah rumput yang tidak berubah menjadi abu. Banyak pembudidaya lain dalam persidangan dengan api juga memperhatikan apa yang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Surga, fluktuasi itu. Jangan beritahu aku bahwa beberapa dewa bertempur. Tetapi bahkan pertarungan antar dewa tidak boleh menyebabkan fluktuasi seperti itu. Petik 2. Semua orang benar-benar terkejut. Adapun guru 1000 hantu, dia tiba-tiba berhenti di tempat dan berbalik untuk melihat kembali ke arah medan perang yang baru saja dia tinggalkan. Murid-muridnya mengerut. Master Cloud Lightning kuat, semua orang tahu itu. Tapi Bai Xiaochun ini. Aku tidak percaya dia bisa melawan, dan mengirim fluktuasi seperti ini. Ekspresi serius tiba-tiba muncul di matanya. Sementara itu, di lokasi dekat perbatasan antara hutan dan dataran luas, Du Lingfei dan pemuda aneh itu bersama-sama dengan tim mereka, bepergian bersama. Mereka sudah menjelajahi padang pasir, rawa, dan hutan, dan sekarang bekerja di dataran. Ketika fluktuasi mencapai mereka, Du Lingfei tiba-tiba berbalik dan melihat dari balik bahunya. Abaikan saja, kata pemuda aneh itu dengan dingin. Bahkan fluktuasi mengejutkan itu pun tidak layak diperhatikan. Du Lingfei mengangguk sebagai jawaban. Yang bisa dia katakan saat ini hanyalah fluktuasi datang dari jarak yang cukup jauh. Tidak ada cara baginya untuk memberitahu informasi terperinci tentang apa yang terjadi. Tanpa memikirkan lebih dalam, dia melanjutkan ke dataran yang lebih dalam. Saat gelombang kejut bergulir dari titik tumbukan antara Bai Xiaochun dan Master Cloud Lightning, tanah hancur berkeping-keping, dan sebuah kawah besar muncul. Adapun Bai Xiaochun, darah menyembur keluar dari mulutnya saat ia terlempar ke belakang dengan kejam. Visinya berenang dan kemudian mulai memudar, dan dia bisa merasakan tusukan rasa sakit di seluruh tubuhnya. Dia saat ini merasa sangat lemah sehingga dia tidak yakin bisa mengangkat tangannya. Kekuatan tubuh dagingnya sebagian besar terkuras, tetapi basis budidayanya masih di tempat. Menggambar pada kekuatannya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke kejauhan. Auranya tidak stabil, dan jantungnya berdebar kencang. Serangan balik dari serangannya sangat signifikan. Kemampuan ilahi Master Cloud Lightning telah sangat kuat, begitu kuat sehingga, untuk pertama kalinya, tinju kaisar yang tak berujung tidak tahan menghadapi pasukan, dan telah dikalahkan. Namun, inkarnasi nenek moyang Master Cloud Lightning juga telah hancur. Vis Kaisar Unding milik Bai Xiaochun dapat menghancurkan seseorang di alam dewa, dan masih bisa mengejutkan seseorang di alam akhir. Sayangnya untuk Master Cloud Lightning, jika bukan karena kekhawatirannya, dia bisa dengan mudah menghilangkan serangan itu. Tapi sebaliknya, dia berakhir dalam kondisi yang lebih buruk daripada Bai Xiaochun. Dia gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan bentuk gabungannya mulai terpecah lagi. Pada saat yang sama, kata-kata aneh keluar dari mulutnya. Saudaraku, mari kita berpisah. Mulai sekarang, kamu adalah kamu, dan aku adalah aku. Petik 2. Adik kecil, kamu tidak bisa seperti ini. Kami adalah orang yang sama. Petik 2. Master Cloud Lightning merasa seperti akan menjadi gila.
Ketika dalam kondisi gabungannya, jiwa ilahinya sempurna. Namun terlepas dari itu, ia tampaknya masih terbelah menjadi dua bagian yang sedang berdebat dan saling menolak. Pada saat yang sama, tubuhnya tampak bolak-balik antara ingin berpisah dan ingin tetap bersama. Sensasi keseluruhan membuatnya melayang di ambang kehancuran mental. Akhirnya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, menggambar sepenuhnya pada sihir rahasianya untuk menekan kesadaran kedua di dalam dirinya dan mempertahankan keadaan gabungannya. Namun, auranya melemah, dan dia sekarang hampir tidak sekuat ketika dia pertama kali memulai proses. Aku akan membunuhmu, Bai Xiaochun. Dia melolong, menembak Bai Xiaochun dengan kecepatan tinggi. Bai Xiaochun tersentak melihat betapa kuatnya Master Cloud Lightning dipengaruhi oleh pil Breakup. Itu adalah hal yang baik ia telah meramu pil seperti itu untuk memulai, jika tidak, itu akan menjadi tantangan yang menakutkan untuk menghadapi gabungan Master Cloud Lightning. Lelaki itu benar-benar terlalu kuat setelah bergabung, dan tampaknya terlalu kuat untuk dihadapi. Bahkan Fist Kaisar kematianku tidak ada gunanya. Jangan bilang bahwa aku harus menggunakan God Killer lagi. Akibat buruk dari menggunakan teknik God Killer hampir terlalu menyakitkan untuk dipikirkan. Penindasan yang lengkap dan total. Dia mengeroyok aku dalam kontes menatap, dan sekarang dia mengeroyok aku lagi. Dia sangat tidak senang dengan seluruh situasi, namun tidak berdaya untuk melakukan apa-apa. Itu cukup menyedihkan. Sialan, aku kira dosis Breakup pil terlalu rendah. Aku perlu meningkatkan kekuatan. Bahkan ketika dia berusaha memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, banyak petir jatuh ke arahnya. Kulit kepala kesemutan karena ketakutan, dia menghindar dari jalan, dan kemudian mengeluarkan pil perpisahan. Mata Master Cloud Lightning melebar, dan dia melompat ke samping. Saat ini, ia benar-benar takut dengan pil obat Bai Xiaochun. Pil orang ini benar-benar jahat, pikirnya. Jelas, dia sudah lama menghubungkan titik-titik, dan menyadari bahwa kesulitannya saat ini adalah karena kabut obat yang dibuat oleh pil Bai Xiaochun sebelumnya. Pemikiran tentang bagaimana pil Bai Xiaochun dapat memengaruhinya menyebabkan niat membunuhnya menjadi lebih kuat saat ini. Pada titik ini, pengejaran telah mengarah ke perbatasan dataran, di mana ia mulai memberi jalan ke hutan. Pengejaran tanpa henti dari Master Cloud Lightning telah mendorong Bai Xiaochun ke dalam keadaan gila, dan dia hanya bersiap untuk keluar semua dengan menggunakan teknik God Killer-nya. Namun, saat dia hendak menghancurkan setetes darah yang tidak meninggal, dia tiba-tiba melihat sekelompok orang di kejauhan. Dia segera mengenali mereka. Du Lingfei ada di sana, serta pemuda yang aneh itu, mereka berdua diapit oleh beberapa penjaga khusus. Sekarang, sudah beberapa bulan sejak dia pertama kali bertemu mereka. Hampir segera setelah dia melihat mereka, Du Lingfei melihatnya, dan matanya melebar saat melihat Tuan Cloud Lightning mengejarnya dengan niat membunuh. Master Cloud Lightning juga memperhatikan Du Lingfei dan kelompoknya. Setelah menjadi patriark dewa di Sekte Petir Sembilan Langit-Langit selama bertahun-tahun, ia sangat menyadari status Du Lingfei. Bahkan jika dia lebih kuat dari dia saat ini, dia tidak akan berani melakukan apapun yang terburu-buru di depannya. Karena itu, ia sedikit melambat dalam mengejar Bai Xiaochun, meskipun ia tidak berhenti sepenuhnya. Menurut pendapatnya, dendam antara dirinya dan Bai Xiaochun adalah masalah pribadi, dan Pulau Heavenspan biasanya tidak ikut campur dalam hal-hal seperti itu. Selama dia bertindak dengan hormat, dia bisa melanjutkan pengejarannya. Namun, dia memang menyiapkan penjelasan singkat. Tidak lupa untuk menggenggam tangannya saat dia terus mengejar, dia berbicara kepada Du Lingfei dengan hormat dan berkata, Dewi Du, masalah ini antara Bai Xiaochun dan aku adalah. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan pernyataannya, Bai Xiaochun memotongnya dengan kata-kata yang hampir membuatnya jatuh dari langit. Wei Fei, selamatkan aku, oh istriku. Petik 2 titik. Kemudian dia menembak ke arah Du Lingfei dan kelompoknya dengan kecepatan tinggi. Suaranya terdengar keras dan jelas untuk didengar semua orang, dan dipenuhi dengan hasrat dan ketulusan yang mendalam. Begitu Du Lingfei mendengar kata-kata Bai Xiaochun, rahangnya jatuh.
Dan ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan penjaga khusus di sekitarnya. Mata mereka membelalak tak percaya ketika mereka menatap Bai Xiaochun bergegas ke arah mereka. Adapun pemuda di grup, dia menatap Bai Xiaochun dengan tatapan dingin. Namun, guncangan yang dirasakan Master Cloud Lightning melampaui goncangan gabungan semua orang. Dia tercengang, benar-benar terhanyut, bahkan lebih dari yang pernah terjadi akibat kekacauan pil kebon menggigil tak percaya. Dia mencoba menentukan apakah dia baru saja mendengar dengan benar atau tidak. Dengan tergagap, dia berkata, apa yang baru saja kamu sebut Dewi Du?" Bab 942, Petir Master Cloud yang frustrasi. Kata-kata yang baru saja didengar oleh Master Cloud Lightning hampir sepenuhnya mustahil. Melihatnya bereaksi dengan ketakutan seperti itu sangat menyenangkan bagi Bai Xiaochun. Merasa sangat bangga pada dirinya sendiri, dia bergegas maju sampai dia tepat di depan Du Lingfei. Membusungkan dadanya dengan sombong, dia berbalik untuk melihat Tuan Cloud Lightning dan dengan keras berkata, "Tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Ini istriku. Dalam hal ini, apakah kamu tahu siapa ayah mertua aku?" "Biarkan aku jelaskan, Tuan Cloud Lightning. Alasan aku tidak pernah menyebut ini sebelumnya adalah bahwa aku, Bai Xiaochun, adalah tipe orang yang suka bersikap rendah hati. Tetapi kamu harus menggertak aku ke kiri dan ke kanan, membuat aku tidak punya pilihan dalam masalah ini. Aku hanya bisa meminta istri aku untuk datang menyelamatkan aku. Pada titik ini, kamu mungkin sudah tahu siapa mertua aku, kan?" "Ya, tepat sekali. Dia adalah penguasa Pulau Heavenspan, surgawi yang ditinggikan." Petik 2 titik titik. Kata-kata Bai Xiaochun menabrak Master Cloud Lightning seperti gunung. Wajahnya jatuh, dan matanya melotot di ambang keluar dari tengkoraknya. Pikirannya berputar lepas kendali, dan jantungnya mulai berdegup kencang di dadanya. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia bisa membayangkan bahwa tambang yang dia haring akan memiliki identitas seperti ini, status dan latar belakang impor semacam itu. Gagasan bahwa dia telah berusaha mengejar dan membunuh menantu Celestial membuatnya benar-benar terpesona. Namun, dia masih belum bisa menerima situasinya. "Aku baru saja akan menangkapnya. Aku baru saja akan membunuhnya. Mengapa? Mengapa ini harus terjadi?" Tuan Cloud Lightning merasa kepalanya hampir meledak. Dia tidak akan percaya itu benar sama sekali, kecuali, bahwa Du Lingfei hanya berdiri di sana tampak terkejut, tidak menawarkan sepatah kata pun bantahan. Bahkan, yang lebih buruk adalah bahwa sedikit flus bisa terlihat di wajahnya saat dia melihat ke arah Bai Xiaochun, sedikit silau terlihat di matanya. Ekspresi wajahnya memupus untaian harapan terakhir yang ditinggalkan Master Cloud Lightning. Tentu saja, tidak mungkin dia bisa melihat kilatan aneh yang melintas di mata pemuda itu ketika Bai Xiaochun menyebutkan bahwa surga adalah ayah mertuanya. Bai Xiaochun menjadi lebih bersemangat melihat bagaimana guru Cloud Lightning tampak terkejut. Pada saat yang sama, ia berharap dapat melanjutkan dengan lebih banyak informasi dan menjelaskan bahwa ia juga memiliki dewa bagi ayah mertua, dan bahwa muridnya adalah Kaisar Neraka. Itu mungkin akan menakuti Tuan Cloud Lightning sampai mati. Sekarang, apakah kamu berani memprovokasi aku?" Rasa frustrasi dan ketakutan yang ia rasakan selama pengejaran kini telah hilang, digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan. Dia benar-benar berada dalam posisi yang buruk oleh Master Cloud Lightning, dan tidak dapat melarikan diri. Kenyataannya, dia hampir menemui ajalnya, hanya untuk membuat kembalinya yang menakjubkan di mana dia mengambil keuntungan besar. "Hal-hal belum berakhir di antara kita, Tuan Cloud Lightning," katanya dengan bangga, mengibaskan lengan bajunya. "Kalau bukan karena fakta bahwa aku tidak ingin mengungkapkan identitasku, aku sudah lama membunuhmu. Namun kamu berulang kali menggertak aku berulang kali. Aku tidak akan melupakan ini, kamu hanya menunggu dan melihat apa yang terjadi pada akhirnya." Petik 2 titik titik. Saat Bai Xiaochun berbicara, semakin keras, wajah Tuan Cloud Lightning kehabisan darah, dan matanya mulai menjadi kosong. Baginya, itu seperti ada di dalam mimpi. Aku menyinggung menantu Celestial. Dia takut, benar-benar takut, sehingga dia ingin menangis.
Bagaimanapun, surgawi pada dasarnya adalah kaisar dari tanah Heavenspan, yang berarti bahwa menantunya pada dasarnya berada pada tingkat yang sama dengan seorang dewa. Master Cloud Lightning, di sisi lain, adalah dewa rendah, seseorang yang bisa dibuang hanya dengan pikiran dari orang seperti itu. Aku mempertimbangkan kondisi mentalnya saat ini, Master Cloud Lightning tidak mampu mempertahankan bentuk gabungannya. Dua bagian tubuhnya terbelah, dan kemudian, berwajah pucat dan putus asa, melangkah maju dengan tangan tergenggam. Sambil membungkuk, mereka mencoba menawarkan penjelasan. Pada sekitar waktu itu, pria muda di sebelah Du Lingfei berdeham dan melanjutkan seperti sebelumnya, sama sekali mengabaikan Bai Xiaochun. Du Lingfei telah pulih, dan memberi Bai Xiaochun senyum penuh teka-teki. Lalu dia berbalik ke Master Cloud Lightning, senyumnya hilang. Terlihat sangat tinggi, dia berkata dengan dingin, rekan Daoist Cloud Lightning. Xiaochun suka bermain iseng, jadi jangan menganggapnya terlalu serius. Dalam hal dendam apapun yang kamu miliki dengannya, hal terbaik adalah menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Petik 2 titik titik. Kata-katanya diucapkan dengan nada yang sangat formal, dan sepertinya menyiratkan bahwa kata-kata Bai Xiaochun dari saat yang lalu telah menjadi lelucon. Tetapi Master Cloud Lightning tidak menganggapnya demikian. Lagi pula, dia tidak melewatkan fakta bahwa Du Lingfei telah memanggilnya sebagai rekan Daoist Cloud Lightning, tetapi menyebut Bai Xiaochun sebagai Xiaochun. Itu mengungkapkan kebenaran tentang segalanya, dan mengirim getaran melalui Master Cloud Lightning. Adapun Du Lingfei, dia tampaknya khawatir bahwa pesannya belum cukup jelas. Karena itu, dia berjalan ke Bai Xiaochun, meluruskan pakaiannya, dan kemudian membisikkan beberapa kata ke telinganya. Kemudian, dia mengabaikan Tuan Cloud Lightning saat dia mengejar pria muda dan penjaga khusus. Masalahnya sekarang tidak bisa lebih jelas bagi Master Cloud Lightning, yang visinya mulai kabur dari keterkejutan dan teror. Adapun Bai Xiaochun, dia hanya berdiri di sana dan berkedip beberapa kali. Du Lingfei belum mengatakan sesuatu yang istimewa kepadanya beberapa saat yang lalu, hanya untuk tetap aman, dan bahwa dia masih memiliki beberapa urusan penting untuk diperhatikan. Namun, dia sangat senang dengan pertunjukan yang dia tampilkan. Sambil menyilangkan tangan, dia mengangkat dagunya ke atas dan memandang dengan angkuh pada si kembar Master Cloud Lightnings. Si kembar Master Cloud Lightnings merasa benar-benar kewalahan dengan kepahitan. Mereka bertukar pandang, tak satu pun dari mereka cukup yakin tentang apa yang harus dilakukan sekarang. Mereka benar-benar tidak siap dengan pergantian peristiwa yang tak terduga ini. Dalam satu saat, mereka berteriak dalam kemenangan ketika mereka mendekati untuk membunuh, hanya untuk menemukan situasi sepenuhnya terbalik pada saat berikutnya. Keduanya melolong dengan kesedihan di hati mereka, sangat tidak senang dengan bagaimana Bai Xiaochun dengan terang-terangan membimbing mereka. Lagi pula, jika mereka tahu kebenaran dari awal, mereka tidak akan pernah berakhir dalam situasi yang mengerikan ini. Kartu truf sejati karakter Bai ini bukan serangan tinju itu, atau kabut darah yang menyebabkannya kehilangan kesadaran. Ini bahkan bukan pil obat aneh miliknya. Itu hubungannya dengan surgawi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ketika Tuan Kembar Cloud Lightnings berdiri di sana merasa bingung tentang apa yang harus dilakukan. Bai Xiaochun dengan santai tetap di tempat mengawasi mereka, tangan bersedekap. Sesekali dia mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dengan cara itu, dia membiarkan tekanan meningkat untuk si kembar Master Cloud Lightnings. Dalam keadaan normal, mereka hanya akan berbalik dan pergi. Tetapi mereka tahu bahwa mereka telah menyinggung Bai Xiaochun terlalu dalam. Sekarang identitasnya telah terungkap, mereka harus mempertimbangkan sekte mereka juga. Bai, teman lama, itu hanya kesalahpahaman sebelumnya. Ya, tepat sekali. Hahaha. 9 Heavens Cloud Lightning sekte kami telah berteman baik dengan sekte polaritas langit berbintang kamu untuk waktu yang lama. Petik 2 titik titik. Kedua kembar Master Cloud Lightning merasa sangat malu pada saat ini. Jarang sekali mereka akan menyerah menghadapi hal ini, sebuah fakta yang jelas dari kata-kata mereka dan cara mereka mengerutkan bibir. Mata Bai Xiaochun membelalak, jelas, kembar Master Cloud Lightning tidak terlalu tulus. Namun,
dia tahu harus berkata apa dan bagaimana mengatakannya. Keduanya merasa sangat pahit tentang kehilangan mereka, dan karena itu, mungkin lebih baik untuk berhenti saat dia berada di depan. Dia berdeham. Sangat baik, karena itu adalah kesalahpahaman, tidak perlu bertengkar. Namun, pengejaran kecil kami membuatku dalam kondisi yang sangat buruk. Aku juga kehilangan jiwa dewa, serta manual untuk sesuatu yang disebut 100 Cloud Lighting for a Father Transformations. Ai. Bersihkan tenggorokannya dengan penuh makna, dia memandangi si kembar Master Cloud Lightnings. Hati kembaran Master Cloud Lightnings hancur, dan di dalam hati, mereka mengutuk Bai Xiaochun karena ketidakberdayaannya. Kemampuan ilahi yang dia maksudkan adalah sihir rahasia dari utara, dan bukan sesuatu yang bisa mereka serahkan kepadanya, bahkan jika mereka berada dalam posisi pasif seperti sekarang. Namun, mereka juga menyadari bahwa jika mereka tidak menyerah, situasinya akan sulit untuk diselesaikan. Oleh karena itu, salah satu dari si kembar menghasilkan kristal dari tas pegangnya, yang di dalamnya disegel roh dewa. Oh, kamu memang menemukan jiwa dewa aku. Ternyata, metode Li Xiandao benar-benar bekerja dengan baik. Bai Xiaochun mengambil jiwa dewa, memeriksanya sebentar, lalu mengerutkan kening. Rekan Dawas Cloud Lightning, seharusnya tidak. Oh, omong-omong, selain jiwa dewa yang hilang, aku juga kehilangan banyak batu roh. Dan 7 atau 8 harta berharga. Ditambah banyak pil obat. Dengan itu, dia mendongak tanpa berkedip. Kembar Master Cloud Lightnings merasa seperti mereka akan meledak. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menekan kemarahan mereka pada tuntutan yang berlebihan. Sialan, mengapa orang ini tidak bisa mati begitu saja? Dengan semua hal yang seharusnya hilang, dia bisa mengisi seluruh rumah harta karun. Petik 2 titik. Tidak peduli betapa frustrasinya mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan mengumpulkan semua hal yang dia minta. Bai Xiaochun merasa cukup bangga. Tepat ketika dia akan melanjutkan dengan cara ini, tanah tiba-tiba bergetar seakan naga bumi bergerak di bawah. Kemudian, tabrakan besar dan guntur memenuhi udara. Energi yang dilepaskan jauh melampaui apa yang telah dilepaskan selama pertarungan antara Bai Xiaochun dan Master Cloud Lightning. Sekitar 10 kali. Dataran, hutan, rawa, dan gurun, semuanya mulai bergetar hebat. Sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Bab 943, Koin Tembaga. Seluruh percobaan dengan api bergetar hebat, termasuk padang pasir, rawa, dataran dan hutan. Dari ratusan pembudidaya Naschen Soul yang telah selamat dari semua bahaya sejauh ini, sebagian besar mendapatkan keberuntungan, atau memiliki basis budidaya yang luar biasa atau kecerdasan. Namun, mereka semua sangat terguncang oleh apa yang terjadi. Mereka bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Makhluk hidup lain yang ada dalam persidangan dengan api gemetar pada kesadaran bahwa bencana besar akan segera terjadi. Segera, teriakan dan tangisan mulai bangkit dari dalam tanah persidangan dengan api. Apa yang terjadi? Tanahnya berguncang, dan bahkan langit pun bergejolak. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, sebagian besar pembudidaya yang masih hidup telah berkumpul dalam kelompok 3, 4, atau 5. Selain itu, banyak kelompok semacam itu telah mengatur metode berkomunikasi satu sama lain. Lagi pula, di tempat berbahaya seperti ini di mana tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, lebih penting daripada sebelumnya untuk tetap mengikuti acara di tempat lain. Oleh karena itu, banyak orang mulai mengeluarkan slip giok transmisi dan mengirim pesan bolak-balik. Tak lama, berita mengejutkan mulai menyebar. Seseorang menemukan jalan keluar ke persidangan dengan api. Di gurun. Namun, tembok menghalangi jalan keluar, dan kita harus bergabung untuk menerobosnya. Itu adalah berita yang mencengangkan. Lagi pula, karena betapa berbahayanya uji coba api ini terbukti, banyak orang sudah mulai menyerah pada keputusasaan. Sekarang setelah pintu keluar telah ditemukan, banyak mata menjadi merah. Beberapa orang masih memikirkan hadiah yang dipertaruhkan, dan yang lain hanya ingin melarikan diri. Bagaimanapun, mereka semua mulai menuju ke arah gurun. Bai Lin, Zhao Tianjiao,
dan berbagai ahli kuat lainnya dari sungai-sungai lain semuanya mulai menuju ke arah yang sama. Master Tousan Ghost saat ini berada di rawa ketika dia mendapat berita. Matanya berkedip ketika dia tiba-tiba berubah menjadi kabut hantu yang menuju ke padang pasir, membawa Sun Wu, Big Fatty Zhang, dan Song Ke bersamanya. Di hutan, guru spirit immortal dari Sekte Penguasaan Zodiac Moon yang mulia berubah menjadi bintang jatuh yang membelah udara ke arah gurun. Di dataran yang luas, Du Lingfei dan kelompoknya semua melihat ke arah gurun. Pria muda dalam kelompok itu jelas sangat bersemangat, dan matanya mulai bersinar terang. Itu dia, akhirnya. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, energinya melonjak, meskipun dia terus menekannya. Akhirnya, ia menjentikkan lengan bajunya, mengambil sisa dari kelompok itu dengan kekuatan yang jauh melebihi dewa ketika ia terbang ke udara. Pada saat yang sama, seorang wanita muda terlihat di padang pasir, duduk di atas cacing pasir besar, senyum lebar menutupi wajahnya. Dia mengayunkan jarinya ke cacing pasir, yang segera layu dan berubah menjadi asap hitam yang dia serap ke jarinya. Mengejutkannya, dia dikelilingi oleh puluhan ribu cacing pasir, meskipun bukannya mereka yang kejam, mereka semua gemetaran ketakutan di auranya. Aku biasa membesarkanmu cacing tanah kecil untuk memberi makan ketiga hantu aku. Siapa yang pernah mengira bahwa kamu akan tumbuh menjadi begitu besar? Senyum membentang di wajah perempuan muda itu. Dia tidak lain adalah Hou Xiaomei. Namun, jika Bai Xiaochun ada di sini untuk melihatnya, dia akan segera mengenali bahwa auranya bukan dari Hou Xiaomei. Yah, kurasa itu tidak masalah, selama aku kembali. Dia menutupi senyumnya dengan tangannya, namun, itu tidak menyembunyikan, murid rangkapnya yang aneh. Sambil terkekeh, dia kabur bergerak, menuju ke lokasi pintu keluar yang telah ditemukan di padang pasir. Ketika semua orang dalam persidangan dengan api bergerak, Bai Xiaochun dan kembar Master Cloud Lightnings keduanya menerima pesan melalui slip giok. Seseorang menemukan pintu keluar, mata kembar Master Cloud Lightnings melebar. Mengabaikan Bai Xiaochun, mereka berdua berbalik dan meluncur ke kejauhan. Berita itu datang ke Bai Xiaochun dari Big Fatty Zhang, yang, terima kasih kepada Master Tousan Ghost, sekarang dapat mengirim pesan pada kisaran yang jauh lebih besar. Bai Xiaochun melihat informasi itu, dan jantungnya mulai berdegup kencang di dadanya. Pintu keluar ada di gurun. Tetapi aku pergi melalui seluruh padang pasir dan tidak pernah menemukan apapun. Tiba-tiba dia merasa tidak enak karena dia tidak mengambil sedikit waktu lagi untuk benar-benar mencari padang pasir. Yah, sudah terlambat untuk mengkhawatirkannya sekarang, dia berpikir, mendesah. Tentu saja, pada titik ini, semua orang di seluruh persidangan dengan api akan bergegas ke arah yang sama. Mengingat seberapa jauh dia sekarang, sepertinya tidak akan ada banyak kesempatan untuk keluar sebagai pemenang. Dari semua tempat pintu keluar bisa muncul, mengapa itu harus muncul di padang pasir? Tunggu, tidak, masih harus ada waktu. Setidaknya aku harus memeriksanya. Sambil menggertakkan giginya, dia juga mulai melaju ke arah gurun. Ketika dia melakukan perjalanan, hal-hal aneh mulai terjadi jauh sebelum dia bahkan mendekati gurun. Suara gemuruh bergema, dan aura yang mengejutkan mulai memenuhi udara. Dari arah gurun, langit mulai menguning, dan lebih jauh lagi, cahaya terang muncul yang tampaknya semacam perisai pertahanan. Warna langit dan perisai pertahanan tampaknya terhubung dalam beberapa cara. Tempat seperti apa jalan keluar ini? Mengapa ia memiliki perisai? Petik 2. Pada saat yang hampir bersamaan saat tameng itu muncul, rawa, dataran, dan hutan mulai membusuk dan layu. Di dataran, di mana Bai Xiaochun saat ini terbang, rumput mulai mengering dan mati, mengungkapkan tanah hitam di bawahnya. Makhluk hidup yang tersisa di dataran semua bergetar dan meninggal. Seluruh dataran, berubah menjadi tanah kematian. Bahkan tanah hitam sepertinya kehilangan nyawa yang ada di dalamnya. Itu mulai mengering dan retak. Bai Xiaochun benar-benar terguncang oleh apa yang dilihatnya. Bukan hanya dataran. Semua makhluk hidup yang tersisa di rawa sedang sekarat, dan rawa itu sendiri akan mengering. Suara retak bisa terdengar ketika celah dibuka di mana-mana. Itu juga sama di hutan.
Hanya butuh beberapa napas waktu untuk seluruh percobaan dengan api, kecuali gurun, untuk diubah menjadi dunia kematian. Bai Xiaochun bukan satu-satunya yang terkejut dengan ini. Semua pembudidaya yang bergegas menuju gurun merasakan firasat yang sangat buruk karena tanah yang layu dan sekarat di sekitar mereka. Tempat macam apa ini? Aura kematian yang kuat mulai memenuhi udara, menyebabkan seluruh dunia tempat mereka berada mulai menjadi gelap dan menyeramkan, seolah-olah itu adalah dunia hantu. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam beberapa saat, tidak ada awan yang terlihat di langit, hanya kegelapan keruh yang dipenuhi dengan gambar samar hantu jahat, yang memandang ke tanah dengan keserakahan dan kelaparan. Karena bagaimana tiga daerah lainnya layu dan mati, padang pasir yang terang benderang menjadi lebih menarik dari sebelumnya. Pada saat ini, para pembudidaya yang terbang menuju padang pasir telah meninggalkan semua pikiran untuk menjadi murid surgawi. Mereka hanya ingin melarikan diri dengan nyawa mereka. Bai Xiaochun sangat gugup sehingga dia terengah-engah. Selain itu, dia sebenarnya akrab dengan aura menyeramkan ini, meskipun saat ini dia terlalu bingung untuk memikirkan hal itu. Setelah beberapa jam berlalu, dia berada di rawa, terus menuju padang pasir, ketika dia melihat sesuatu di kejauhan. Suatu titik cahaya putih dapat dilihat di tanah, sangat menarik karena kegelapan di sekitarnya. Sebelumnya, rawa telah diisi dengan cairan keruh dan tanah yang membusuk. Karena itu, cahaya ini tidak terlihat. Tapi sekarang, dengan tanah layu, dan celah-celah terbuka di mana-mana, cahaya putih itu sangat mencolok. Apa itu? Pikir Bai Xiaochun, terkejut. Dia mengubah arah, terbang ke atas sampai dia berada di atas tempat dengan cahaya. Pada saat itu, tanah bergetar, menggeser tanah untuk mengungkapkan alat ajaib. Itu adalah koin tembaga. Langsung Bai Xiaochun melihat itu, matanya selebar piring, dan pikirannya mulai berputar. Mustahil. Bab 944, aku mengambil putaran yang salah. Bai Xiaochun berdiri di sana terengah-engah, pikirannya terguncang dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal seperti ini akan terjadi. Memang benar dia terkejut dengan betapa berbahayanya persidangan dengan api itu ternyata, tetapi perkembangan baru ini melampaui apapun dan segala sesuatu dalam hal betapa menakjubkannya itu. Yang benar adalah bahwa, koin tembaga ini membuatnya benar-benar terperangah, hingga tingkat tertinggi. Bahkan setelah waktu yang sangat lama berlalu, dia bahkan tidak bisa tenang. Akhirnya, dia membuat isyarat-isyarat dengan tangan kanannya, menyebabkan koin tembaga terbang ke telapak tangannya. Kemudian dia melihatnya dengan cermat, selama itu ekspresinya berkedip dengan berbagai pemikiran. Bagaimana ini mungkin? Gumamnya. Koin tembaga yang ada di telapak tangannya tak lain adalah, koin tembaga yang dulunya milik Master God Diviner. Terukir di permukaan koin adalah namanya sendiri. Tuan Dewa Diviner. Bai Xiaochun dengan jelas ingat saat di mana Tuan Dewa Diviner kehilangan koin ini, dan bagaimana ia melolong dalam kesedihan. Ketika jari-jarinya menutup koin, dia mulai menggigil tak terkendali, dan berpikir kembali ke saat ketika dia, Tuan Dewa Diviner, dan Song Ke telah melintasi Dethmire. Mereka telah tersedot ke galeon tulang yang aneh, di mana Bai Xiaochun menyarankan kepada guru Dewa Diviner bahwa dia melakukan ramalan untuk mencari cara untuk melarikan diri. Master God Diviner telah mengeluarkan koin tembaga ini, tetapi telah menjatuhkannya, lalu jatuh ke celah di dek galeon hantu. Bahkan setelah turun ke dek bawah galeon, Bai Xiaochun belum pernah melihat koin itu lagi. Itu menghilang tanpa jejak. Tapi sekarang, di sini, di persidangan ini dengan api, dia menemukannya. Menggigil dan gemetar, dia melihat ke atas ke langit, merasa sedingin es. Tempat apa ini? Pikirnya, menelan ludah saat dia melihat langit yang kelam dan kelam. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya, sebuah ide yang, ketika dia terus memikirkannya, menyebabkan wajahnya kehabisan darah. Jangan bilang padaku bahwa persidangan dengan api ini, sebenarnya terletak di dalam galeon tulang itu. Pikirannya terguncang. Dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu tidak mungkin terjadi. Lagi pula, Pulau Heavenspan dengan percobaannya dengan api, dan Dethmire dengan galeon tulangnya, adalah dua lokasi yang berbeda. Tidak peduli bagaimana dia mencoba mendamaikannya,
sepertinya mustahil untuk menghubungkan keduanya. Bagaimana mungkin galeon tulang dan percobaan dengan api bisa dihubungkan? Tapi, kehadiran koin tembaga sepertinya menunjukkan sebaliknya. Jika tempat ini adalah bagian dari galeon tulang itu, maka itu bisa menjelaskan mengapa surgawi mengirim para pembudidaya dari 4 sungai ke sini untuk menemukan jalan keluar. Itu juga akan menjelaskan teleportasi yang sangat menggelegar yang kita alami. Semakin dia merenungkan masalah itu, semakin dia khawatir, dan semakin dia yakin bahwa ada rahasia besar yang diikat dalam persidangan ini dengan api. Tapi apa rahasianya? Yang benar adalah bahwa dia sebenarnya tidak ingin tahu. Dia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah dilihatnya di D3 galeon tulang itu, kesombongan, dengan hantu tanpa wajah, satu tangan yang duduk di depannya. Untung aku mendapat medali perintah kakek buyut untuk melindungi aku. Tanpa sadar dia menggosok tasnya, di mana medali perintah yang sama masih tinggal. Pada saat itu, dia menghela nafas lega. Namun, pikiran tentang hantu itu masih menyebabkan rambutnya berdiri tegak. Mungkin aku terlalu memikirkan hal-hal, pikirnya, cemberut di ambang air mata. Namun, pada titik inilah dia ingat melihat galeon tulang kemudian di Detmire, dan menyadari bahwa itu jelas memiliki lebih dari 3 dek. Pada saat itu, rasa takutnya semakin kuat, dan dia menatap langit lagi, ekspresi yang tidak percaya. Jangan bilang, bahwa kita di bawah D3. Tidak ingin duduk-duduk memikirkan masalah ini, dia bergegas maju. Namun, dia tidak bisa menjernihkan pikirannya. Itu pasti kebetulan. Tunggu sebentar. Jika ini benar-benar galeon tulang, dan koin tembaga jatuh melalui lubang di geladak, maka lubang itu harus tetap ada di sana. Jika aku tidak dapat menemukan lubang, maka itu berarti aku hanya berpikir terlalu banyak ke dalamnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia dengan hati-hati terbang lurus ke atas ke langit. Merasa sangat gugup sehingga dia hampir tidak bisa bernapas, dia melanjutkan ke atas, lebih tinggi dan lebih tinggi. Dia tidak bergerak terlalu cepat, dan menjaga rasa ilahinya menyebar di sekelilingnya setiap saat untuk mencari bahaya. Pada saat yang sama, ia mencari lubang atau celah yang akan menunjukkan bagian ke lokasi lain. Namun, setelah mencari selama beberapa waktu, ia tidak menemukan celah seperti itu di langit yang suram. Perlahan-lahan, dia mulai rileks sedikit. Hahaha, aku tahu itu hanya kebetulan. Memaksa senyum ke wajahnya, ia terus mencari bolak-balik sedikit, tetapi tidak menemukan bukti untuk mendukung teorinya. Bahkan itu tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kecurigaannya. Mungkin itu koin yang berbeda. Atau mungkin seseorang menemukannya dan membawanya ke sini. Tidak ada pilihan yang tampak sangat mungkin. Namun, ia tidak memiliki bukti lain untuk dikerjakan. Jadi setelah berpikir lebih jauh, dia memutuskan bahwa yang terbaik adalah pergi melihat apa yang terjadi di padang pasir. Setelah mengambil keputusan, dia mengambil napas dalam-dalam dan mulai terbang menuju padang pasir. Tapi kemudian, getaran melandanya, dan matanya melebar. Wajah jatuh, dia menjulurkan lehernya untuk melihat tempat tertentu di depan di langit. Meskipun tempat itu tampak biasa-biasa saja, ketika memindai dengan cermat dengan akal ilahi, keretakan tampak jelas. Itu tidak terlalu besar, dan itu benar-benar berkedip keluar masuk keberadaan. Tanpa terlalu dekat dengannya, dan memeriksanya dengan indera ilahi yang kuat, itu tidak akan terlihat. Bahkan, bagi para penggarap Nas Chen Sol, itu tidak akan terdeteksi sama sekali. Hanya ahli Deva yang kuat seperti Bai Xiaochun, yang mencari dari dekat, yang akan menyadarinya. Benar-benar ada lubang, pikirnya, jantungnya mulai berdebar. Dia melihat celah itu, dan kemudian melihat ke bawah ke arah area umum tempat dia menemukan koin tembaga itu. Setelah membuat perhitungan cepat, dia melempar koin itu ke lintasan yang sama dengan yang dia duga akan jatuh jika muncul dari celah. Benar saja, itu mendarat hanya beberapa meter dari lokasi aslinya. Pikirannya mulai berputar lebih keras. Ini benar-benar galeon tulang. Pekiknya. Baginya, keretakan itu seperti monster jahat. Bagaimanapun, sifat aneh dari galeon tulang telah meninggalkan kesan yang dalam dan menakutkan padanya.
Apakah itu tiga wajah hantu di bendera di dek kapal, mural di dek 1, atau kerangka dan kursi goyang di dek 2, mereka semua membuatnya gemetar ketakutan. Ada juga bagaimana Songke dan Master God Diviner kehilangan akal sehat, dan hal yang paling menegangkan dari semua, ibu hantu di D3. Bai Xiaochun benar-benar yakin bahwa, tanpa medali perintah Grave Keeper, dia pasti akan mati di galeon tulang. Hal tentang menerima magang baru adalah layar asap lengkap. Celestial jelas memiliki beberapa alasan lain untuk membawa para pembudidaya 4 sungai ke sini untuk membantunya menemukan jalan keluar. Dia jelas tidak bisa naik ke galeon tulang dengan pergi ke Detmire, sehingga menggunakan teleportasi. Terlebih lagi, dia tampaknya tidak berani datang ke sini sendirian. Semua bukti menunjuk pada kesimpulan bahwa, dia menginginkan sesuatu di dalam galeon tulang, dan menggunakan para pembudidaya tingkat bawah untuk mendapatkannya. Pada gilirannya, itu berarti, bahwa surgawi telah diadili dengan api selama ini. Menggigil, dia teringat kembali pada pemuda yang bepergian dengan Duling Fei. Dulu ketika aku menamparkan pria itu di sisi kepala, aku bisa mengatakan bahwa dia tidak merasa seperti manusia setengah dewa. Keringat mulai menuangkan wajahnya. Aku benar-benar menamparkan surgawi. Tunggu, jika Celestial ada di sini, maka itu berarti Gongsun Wanner mungkin juga ada di sini. Satu-satunya orang Bai Xiaochun yang lebih ditakuti daripada Celestial adalah Gongsun Wanner. Tiba-tiba, dia tidak punya keinginan apapun untuk keluar dari padang pasir. Dia perlu menemukan Big Fatty Zhang dan teman-temannya yang lain, dan kemudian bersembunyi di suatu tempat sampai debu mereda. Bahkan ketika dia sampai pada kesimpulan ini, sebuah suara misterius dan menyeramkan tiba-tiba bergema keluar dari celah yang baru saja dia temukan. Sekarang kamu di sini, mengapa kamu tidak masuk dan melihat-lihat? Bagaimanapun, ini bukan pertama kalinya kamu naik. Petik 2. Bai Xiaochun menjerit kaget, lalu mulai tergagap, ini adalah kesalahpahaman. Itu saja, kesalahpahaman. Aku salah belok. Petik 2. Bab 945, pertama kali di sini. Bahkan ketika Bai Xiaochun berusaha melarikan diri, gaya gravitasi yang kuat muncul dari celah. Itu tidak memengaruhi udara, atau tanah di bawah, atau apapun di seluruh dunia. Juga tidak memancarkan fluktuasi yang akan diperhatikan oleh orang lain. Namun, itu memang memberikan kekuatan besar pada Bai Xiaochun, sedemikian rupa sehingga terasa seolah-olah jiwa dan basis kultivasinya akan dicabut darinya. Dia bisa berjuang melawannya, dan mungkin melarikan diri, tetapi dalam prosesnya, jiwanya akan dihancurkan darinya dan ditelan oleh keretakan. Yang membuat Bai Xiaochun ngeri, ia menemukan bahwa itu sama dengan basis kultivasinya, dan bahkan darahnya. Bahkan, ketika dia berjuang, darah mulai keluar dari pori-porinya dan terbang di udara menuju celah. Sepertinya dia mungkin tercabik-cabik setiap saat. Namun, pada saat yang sama, suara perempuan yang menyeramkan dan terus berbicara di telinganya, menggambarkan apa yang jelas-jelas dia bayangkan sebagai citra yang paling indah. Berhentilah berjuang. Biarkan aku menyerap jiwa ilahi kamu, dan darah kamu, dan akhirnya, satu-satunya hal yang tertinggal akan menjadi kerangka. Selamatkan aku sedikit usaha. Bantu aku mengubah kamu menjadi pesta yang paling lesat. Petik 2. Bai Xiaochun berteriak dalam hati ketika dia tiba-tiba memvisualisasikan dirinya sendiri. Dengan jiwanya yang tersedot pergi, basis budidayanya hilang, kehilangan darah, daging, organ dalam. Dan bahkan kepalanya. Satu-satunya yang tertinggal adalah kerangka yang jatuh ke tanah, tertahan di tempatnya hanya karena terbuat dari unding bones. Bertahun-tahun kemudian, seorang pejalan kaki akan sangat senang menemukan harta yang begitu berharga, dan akan mengubah kerangkanya menjadi pil obat, atau benda ajaib. Atau bahkan mungkin boneka kerangka. Tidak. Perlahan, pikirannya menjadi kosong karena gaya gravitasi yang intens. Segera, kekuatan mencapai titik yang menentang imajinasi, dan putus asa, dia berhenti berjuang. Pada saat itu, ia menjadi seberkas cahaya terang yang menembus keretakan. Dengan Bai Xiaochun pergi, keretakan menutup dan menghilang. Sepanjang waktu, tidak ada yang memperhatikan apa yang terjadi, baik Duling Fei maupun pria muda yang bersamanya, yang keduanya berusaha menembus perisai cahaya di padang pasir.
Juga di dekat perisai itu adalah Hou Xiaomei, matanya berkilau karena antisipasi, tetapi alisnya sedikit berkerut saat dia memandang ke arah rawa. Sesaat kemudian, perisai di gurun bergetar seolah-olah itu mungkin runtuh, dan Hou Xiaomei memandanginya, antisipasi di matanya semakin kuat. Akhirnya, aku bisa kembali. Aku tidak akan melakukan ini kecuali tidak ada pilihan lain, Ghost Mother. Aku sangat menantikan kegembiraan di wajah kamu ketika kamu melihat aku lagi. Petik 2 titik titik. Saat perisai berguncang keras kembali di padang pasir, visi Bai Xiaochun akhirnya menjadi jernih, mengungkapkan pemandangan yang sangat akrab. Dia berada di sebuah ruangan yang sangat mirip kamar tidur seorang wanita. Ada tempat tidur yang tertutup debu dan sarang laba-laba, meja rias, dan cermin yang pecah-pecah. Jeritan keluar dari bibirnya, dan dia berputar untuk pergi, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada jalan keluar yang terlihat. Duduk di meja rias adalah seorang wanita dalam gaun panjang merah. Punggungnya adalah ke arahnya ketika dia menyisir rambutnya dan dengan lembut menyanyikan lagu yang akrab dan menggelitik itu. Air mata teror mengancam akan keluar dari mata Bai Xiaochun. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Dia merasa seperti kulit kepalanya akan meledak, dan berharap tidak lebih dari melarikan diri. Namun, sepertinya tidak ada cara untuk melakukan itu. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan medali perintah Grave Keeper dan mencengkeramnya erat-erat di tangannya. Jangan memakanku, Kak besar, dia berkata dengan suara gemetar. Tidak yakin harus berkata apa, dia mulai mengoceh sedikit. Apa kamu tahu Grave Keeper itu? Dia tuanku. Kamu dan aku mungkin berada di tim yang sama. Oh, benar. Ada beberapa orang di luar yang membahayakan kamu, Kak. Mengapa kamu tidak memeriksa situasinya? Tidak perlu khawatir tentang aku. Aku tidak ingin datang ke sini. Kamu menyeretku ke sini, Kak besar. Petik 2 titik titik. Pada titik inilah pundak wanita itu bergerak, seolah dia akan berbalik dan menatapnya. Jangan melihat ke belakang, pekiknya. Hanya, jangan melihat ke belakang. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, kamu bisa. Di tengah kalimatnya, wanita itu berhenti bernyanyi. Melanjutkan menyisir rambutnya, dia diam-diam berkata, ini adalah pertama kalinya kamu di sini. Hah, jawabnya. Kemudian, dia mulai menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Jika kamu mengatakan ini adalah pertama kalinya aku di sini, Big Sis, maka tentu saja ini pertama kalinya aku. Sekarang kamu di sini, kata wanita itu, suaranya bergelombang dengan cara yang aneh. Aku tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya apa yang kamu pikirkan ketika kamu berdiri di sana. Ekspresi terkejut yang membingungkan muncul di wajah Bai Xiaochun. Tunggu, pertama kali. Tidak, ini kali kedua aku. Dan kaulah yang membawaku ke sini. Petik 2 titik titik. Tidak ada yang membawamu ke sini. Dan kedua temanmu masih tepat di atas kita. Dia mengayunkan jarinya ke cermin, menyebabkan gambar D2 Galeon tulang muncul. Di sana, Song Ke dan Master God Diviner berdiri di kedua sisi kursi goyang, benar-benar tidak bergerak, tatapan kosong di wajah mereka. Gambar, dikombinasikan dengan kata-kata wanita itu, memukul Bai Xiaochun seperti petir, menyebabkannya terkesiap. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku meninggalkan tempat ini. Aku kembali ke Sekte Penangkal Sungai. Aku kembali ke Sekte Polaritas Langit Berbintang. Aku sedang diadili dengan api. Begitulah cara aku sampai di sini. Tidak hanya dia tidak mempercayai kata-kata wanita itu, dia juga menolak untuk percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi setelah dia meninggalkan Galeon Tulang. Termasuk peristiwa di Sekte Pembela Sungai dan Steris Sky Dao Polarity Sect, semua hanya fantasi. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang suara wanita itu yang membuatnya hampir mustahil untuk mengendalikan pikirannya, dan memaksanya untuk mulai memikirkan masa lalu. Saat dia melakukan itu, dia tanpa sadar mulai mengendurkan cengkeramannya pada medali perintah. Kamu tidak pernah pergi, wanita itu melanjutkan dengan suara anehnya. Bahunya bergetar, dan dia perlahan mulai menoleh. Namun, dia tidak berhenti menyisir rambutnya. Bahkan,
dia mulai menyisirnya lebih cepat dan lebih cepat. Dia hampir tampak ingin merobek rambut dari kepalanya. Itu adalah adegan aneh yang membuat Bai Xiaochun merasa sangat terkejut, tetapi pada saat yang sama, agak kosong. Siapapun yang menatap wajahku akan turun ke fantasi buatan mereka sendiri. Ini benar-benar pertama kalinya kamu ke sini. Namun, ini bukan pertama kalinya kamu melihat wajahku. Saat dia berbicara, kepalanya terus berputar. Dalam beberapa saat, dia akan menghadapinya secara langsung. Wajah Bai Xiaochun benar-benar kosong, dan dia menggigil. Saat ia turun ke ingatan kacau, cengkeramannya pada medali perintah melonggarkan. Medali perintah jatuh ke tanah, dan wanita itu berbalik sepenuhnya. Wajahnya tanpa wajah, sampai hampir terlihat seperti selembar kertas putih kosong. Tapi kemudian celah menyebar di wajahnya, yang membuka ke sesuatu seperti mulut aneh. Lalu dia menerjang ke arah Bai Xiaochun seolah menelannya. Pada saat itu, Bai Xiaochun tiba-tiba membungkuk dan mengambil medali perintah. Ketika dia melihat ke atas, ekspresinya sama sekali tidak kosong, dan dia mendorong medali perintah ke mulut. Karena kamu takut dengan hal ini, mari kita lihat apakah kamu berani memakannya. Segala sesuatu dari saat-saat sebelumnya adalah suatu tindakan. Dia telah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin dan menciptakan kesempatan untuk dirinya sendiri. Bab 946, kamu bukan Hou Xiaomei. Itu semua terjadi pada saat dibutuhkan percikan untuk terbang dari sepotong batu. Selain itu, wanita berambut panjang itu jelas tidak pernah menganggap bahwa kemampuan ilahi yang kuat sebenarnya tidak akan mempengaruhi Bai Xiaochun. Namun, dia adalah makhluk yang luar biasa, dan terlepas dari kenyataan bahwa bagi Bai Xiaochun sepertinya dia tidak mungkin menghindari serangannya, dia benar-benar terkekeh. Dan kemudian menghilang ke udara. Beberapa saat kemudian, dia muncul kembali pada kesombongannya, menyisir rambutnya. Hampir seolah-olah semua yang terjadi beberapa saat yang lalu hanyalah ilusi. Adapun Bai Xiaochun, dia berdiri di sana, wajahnya pucat dan jantungnya berdegup kencang di dadanya. Sebenarnya, kemampuan ilahinya tidak sepenuhnya tidak efektif. Bai Xiaochun memang mulai tergelincir ke dalam pemikiran yang aneh. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum memo willpower yang ada di dalam dirinya, yang dia khawatirkan hilang ketika dia membentuk Heaven Dawn Chain Soul-nya, tiba-tiba bangkit untuk sesaat. Momen singkat itulah yang dia butuhkan untuk memulihkan kemampuan mentalnya. Itu juga ketika dia dengan cepat datang dengan rencana untuk membuat kesempatan untuk dirinya sendiri, dan melepaskan serangan balik. Namun, bahkan persiapan semacam itu tidak efektif terhadap wanita ini. Fakta bahwa dia menghilang begitu saja dan kemudian muncul kembali di meja rias membuat Bai Xiaochun merasa sangat terguncang. Dia tidak menghilang karena kecepatannya. Tidak, kelihatannya dia benar-benar kembali ke masa lalu dari saat sebelumnya. Pikiran bahwa wanita ini memiliki teknik magis yang tidak dapat dimengerti membuat dia lebih khawatir daripada sebelumnya. Merengut di ambang air mata, dia memutuskan bahwa dia harus mencoba menyelesaikan masalah dengannya. Namun, ketika dia membuka mulutnya, wanita itu terkekeh. Menarik. Tidak heran Gravekeeper dunia ini memilihmu. Kehendak kamu, sedikit berbeda dari orang lain yang aku lihat di sini. Termasuk kamu, ada dua orang di kapal ini yang aku sangat tertarik. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun berdiri di sana, bingung dengan apa yang sebenarnya wanita itu bicarakan. Tiba-tiba, dia menoleh lagi, bukan untuk menatapnya, tapi untuk melihat tempat di tanah di antara mereka berdua. Meskipun kayu geladak tampak biasa-biasa saja, segera setelah dia melihatnya, kayu itu mulai kabur. Akhirnya di sini, katanya, dan wajahnya yang tanpa wajah tiba-tiba berubah, hampir seperti selembar kertas yang kusut. Terengah-engah, Bai Xiaochun menatap tanah. BOOM. Seolah-olah seseorang menyerang tanah dari bawah. Kekuatan besar menghantamnya, menyebabkan suara gemuruh yang kuat bergema saat lantai kamar tidur bergoyang keras. Kemudian, ledakan lain bisa terdengar, dan itu hancur. Yang mengejutkan Bai Xiaochun, wanita itu mulai tertawa aneh, tawa hantu.
Dan pada saat yang sama, beberapa sinar cahaya menembus lantai. Meskipun mereka tampak seperti sinar cahaya yang besar, mereka sebenarnya adalah benang tipis, yang di dalamnya adalah para pembudidaya. Pada awalnya, mereka sangat kecil, hampir seperti orang mini, tetapi beberapa saat kemudian, mereka tumbuh menjadi ukuran normal. Ada 7 atau 8 dari mereka, dan semuanya mengenakan ekspresi kegembiraan yang mendalam. Aku yang pertama, hahaha, aku akan mendapatkan pil millennial longevity. Petik 2 titik titik. Namun, bahkan ketika suara dan tawa mereka terus bergema, mereka melihat sekeliling dan melihat di mana mereka berdiri. Mereka melihat kesombongan dan wanita itu, lalu cermin yang pecah. Wanita itu berbalik, membuka mulutnya yang menganga, dan menerjang seluruh kelompok. Dia ada di mereka dalam sekejap mata, dan sebelum mereka bahkan bisa berteriak ketakutan, mereka ditelan. Kemudian, suara berderak terdengar, suara yang menyebabkan tulang belakang Bai Xiaochun geli, dan wajahnya mengeringkan darah. Hal-hal belum berakhir, meskipun. Sesaat kemudian, beberapa lusin orang terbang keluar, gelombang kedua pembudidaya. Tempat ini berbahaya, teriak Bai Xiaochun, melihat ke kelompok kedua ini. Kemudian, dia sangat cemas ketika menyadari bahwa dia mengenali salah satu wajah. Xiao Mei, keluar dari sini. Dia akan bergegas ke Hou Xiaomei ketika dia menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat aneh tentang auranya. Dan ketika dia menatap matanya, dia sangat terkejut bahwa dia menyadari dia memiliki 2 murid. Suara tawa yang mengerikan menusuk yang menurutnya sangat familiar. Aku akhirnya kembali, kata Hou Xiaomei. Ketika dia mendengar suaranya, matanya membelalak dengan rasa tidak percaya, dan dia berhenti di tempat, butiran-butiran keringat muncul di seluruh kepalanya. Suara itu, tawa itu, kamu bukan Hou Xiaomei. Kamu Gong Sun Wan, apa yang kamu lakukan pada Hou Xiaomei? Petik 2 titik titik. Gadis yang tampaknya Hou Xiaomei tidak lain adalah Gong Sun Waner, yang matanya bersinar dengan cahaya menyeramkan ketika dia tersenyum dan berkata, kamu masih ingat aku, sayang. Jangan khawatir, bagaimana mungkin aku bisa menyakiti Xiaomei kamu? Aku hanya berdiri untuknya bermain denganmu sedikit. Petik 2 titik titik. Pada titik ini, Gong Sun Wan perlahan berbalik untuk melihat wanita yang duduk di meja rias, yang masih menyisir rambutnya. Alisnya sedikit berkerut, katanya, aku benar-benar benci ketika orang menggunakan kesombonganku. Kesombongan ini milikku, jawab wanita itu dengan suara serak. Dan kamu, juga milikku. Apakah kamu berpikir bahwa jika kamu menyembunyikan jiwa kamu di tubuh itu, dan kemudian menutupi aura kamu, aku tidak akan tahu bahwa kamu telah datang? Namun, begitu mulut itu muncul, Gong Sun Wan terkekeh, dan mengirimkan aliran asap hitam yang menjadi rahangnya sendiri yang menganga. Kemudian, mereka berdua mulai bertempur bolak-balik, tepat di kamar tidur. Boom terdengar, dan ruangan mulai bergoyang-goyang. Gelombang kejutan dari pertempuran menyebabkan para petani yang baru tiba batuk darah dan terhuyung mundur, ekspresi mereka dipenuhi dengan kejutan dan kebingungan. Tak satu pun dari mereka yang mengerti mengapa, setelah menemukan jalan keluar ke pengadilan dengan api, mereka tiba-tiba berada di kamar tidur seorang wanita, kamar tidur yang sangat berbahaya. Pikiran Bai Xiaochun dalam kekacauan, peristiwa berlangsung terlalu cepat untuk diproses. Meskipun kebingungan, dia bisa merasakan ada 2 jiwa di dalam tubuh Hou Xiaomei. Salah satu milik gadis aneh itu, dan yang lain, adalah jiwa sejati Hou Xiaomei, meskipun saat ini disegel dan ditekan. Xiaomei. Meskipun dia merasa cemas, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Kekuatan yang dilepaskan oleh pertempuran melemparkannya ke belakang, di mana ia menghantam dinding. Kemudian, suara retak memenuhi udara saat dinding hancur. Terungkap di balik dinding adalah, tangga yang rusak parah yang mengarah ke D di atas. Pada saat yang sama inilah gelombang ketiga pembudidaya melesat melalui lubang di kamar tidur. Termasuk dalam kelompok itu adalah Duling Fei dan pemuda itu. Pada saat mereka meledak ke tempat kejadian, energi muncul yang tampaknya mengguncang seluruh kapal perang, dan itu berasal dari pemuda itu. Pada saat itu, kulit pemuda itu mulai terbelah dan hancur, seolah-olah dia telah memakainya sebagai lapisan luar.
Muncul wajah yang tampak mengancam tanpa marah, dengan mata yang berisi benda-benda langit, dan aura yang melampaui entitas paling paragon di semua langit dan bumi. Dia tidak lain adalah The Celestial. Bai Xiaochun menjerit di dalam hatinya. Meskipun dia menduga bahwa ini akan terjadi, untuk melihat kecurigaannya dikonfirmasi tepat di depannya menyebabkan dia tiba-tiba berpikir tentang apa yang telah dia lakukan baru-baru ini. Aku benar-benar menamparkan benda langit di sisi kepala. Bab 947, Alasan. Bai Xiaochun merasa sobek ke arah yang tak terhitung jumlahnya. Di satu sisi, dia khawatir tentang Hou Xiaomei. Di sisi lain, telapak tangannya gatal-gatal karena hanya melihat surgawi. Akan sulit baginya untuk lebih cemas dan lebih tidak yakin apa yang harus dilakukan. Ketika energi surgawi naik semakin tinggi, ia berubah menjadi serangkaian bayangan yang melesat ke arah wanita tanpa wajah itu. Mendengus dingin, dia berkata, apakah kamu berpikir bahwa bersembunyi di Detmire akan membuatmu aman, Ghost Mother, kamu jalang tua? Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan bisa mencapai kamu? Petik 2. Celestial menyerang, memanggil proyeksi seluruh realm Heavenspan dan mengirimkannya ke arah Ghost Mother. Gongsun Wan melakukan hal yang sama. Bersama dengan surgawi, dia menyerang Ghost Mother dengan kekuatan penuh. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu terlalu mendadak. Kesombongan itu meledak berkeping-keping, dan gelombang kejut yang dihasilkan menyapu, menangkap setiap pembudidaya yang terlalu lambat untuk bereaksi dengan kekuatan mematikan. Jeritan sengit terdengar saat mereka robek berkeping-keping. Namun, Ghost Mother berhasil menghindari serangan itu. Lenyap, dia muncul kembali ke samping, wajahnya tidak berwajah, namun berubah marah. Kamu tidak lain hanyalah seorang kuasa surgawi, Daoist Heavenspan. Kamu bahkan tidak mampu membayangkan seperti apa surgawi sejati. Fakta bahwa kamu mengorbankan orang-orang kamu sendiri, dan datang ke sini dengan menyamar, menunjukkan bahwa kamu bahkan tidak pantas menjadi seorang celestial sejati. Surgawi sejati melindungi umat mereka. Karena titik itu saja, jelas Gravekeeper membuat keputusan yang tepat untuk menolak kamu. Namun, aku benar-benar harus berterima kasih padamu karena membawa kembali klon ini kepadaku. Klon ini terbentuk dari tanganku yang benar-benar dipotong oleh Gu Tianjun dengan pedangnya. Seluruh alasan aku memasuki tempat ini adalah karena cloning ini. Dia adalah alasan mengapa aku ditekan dan dibatasi oleh Gravekeeper dan kehendak dunia ini. Di sini, di Detmire, aku tidak dapat berkomunikasi dengan dunia di luar, dan tidak dapat meninggalkan. Tapi sekarang, segalanya akan segera berakhir. Kalian semua telah menungguku, dan aku sudah menunggumu. Tawa yang memekakan telinga terdengar dari Ghost Mother ketika dia mengitari surga, dan kemudian menembak ke arah Gongsun Waner. Meskipun tidak mungkin untuk melihat wajahnya, dia tampak memancarkan suasana kegembiraan dan antisipasi. Kamu layak menjadi tiruanku, bukan sebaliknya. Pekik Gongsun Waner. Kami berdua ingin keluar dari dunia ini. Kami berdua ingin pulang. Kali ini, aku akan memakanmu, dan aku akan menjadi Ghost Mother baru. Daripada menghindar, dia malah melesat ke arah Ghost Mother. Ketika mereka berdua mulai bertempur bolak-balik, surga mendengus. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh komentar sinis Ghost Mother dari beberapa saat yang lalu. Tidak terpengaruh, ia bergabung dalam pertempuran, menyebabkan ledakan besar mengguncang seluruh kapal perang. Kamar tidur dihancurkan, dan setiap pembudidaya yang berusaha masuk dan tersentak oleh fluktuasi langsung terbunuh. Pertempuran antara ketiganya adalah tipe yang terlalu berbahaya bagi siapapun untuk hadir. Bahkan Bai Xiaochun, seorang dewa dengan tubuh kedagingan yang sangat tangguh, masih batuk darah, dan saat ini sedang berjuang untuk tangga. Tampaknya itu satu-satunya jalan keluar. Faktanya, para pembudidaya yang masih hidup yang bisa melihatnya semuanya melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Master Cloud Lightning kembar ada di antara mereka, seperti juga guru spirit immortal dari Sekte Dominasi Zodiac Moon yang mulia. Keduanya tampak dalam kondisi yang buruk. Pertempuran antara Celestial, Gongsun Waner, dan Ghost Mother terus meningkat. Pada saat ini,
Heavenspan Seawater terbentuk menjadi bola seukuran kepalan tangan yang kemudian mulai berakselerasi menuju Ghost Mother. Gongsun Wanner, yang pertarungannya sangat penting, tiba-tiba membuka mulutnya dan meludahkan pedang berkarat. Tekanan kuat meletus dari pedang saat kemudian menembak ke arah Ghost Mother. Ini adalah ketiga kalinya Bai Xiaochun melihat pedang ini. Yang kedua adalah selama pertempuran Gongsun Wan dengan Gravekeeper, dan yang pertama, adalah ketika dia adalah seorang kultivator yayasan pendirian. Itu adalah, pedang yang telah jatuh dari luar langit. Itu adalah pedang yang sangat besar, yang berisi apa yang disebut Valen Sword Abyss. Jadi, kamu mengambil pedang Gu Tianjun dan membuatnya menjadi milikmu. Sungguh lucu. Terkekeh, Ghost Mother melambaikan tangannya di depannya, menyebabkan Ghost Ki meletus dalam bentuk lubang hitam besar yang meluas ke arah Celestial dan Gongsun Wanner. Ketika ledakan pertempuran terdengar, Bai Xiaochun akhirnya bergegas naik ke tangga dan, tanpa ragu sedikit pun, mulai berlari menaiki tangga itu. Berdasarkan percakapan yang dia dengar, Bai Xiaochun sekarang mendapatkan ide yang cukup bagus tentang apa yang sedang terjadi. Celestial tidak pernah memiliki niat menerima magang baru. Dan ini tidak ada hubungannya dengan dia memulihkan basis kultivasinya. Faktanya, itu bahkan tidak ada hubungannya dengan 4 sungai. Itu semua, plot berputar di sekitar Galeon Tulang. Karena Galeon ada di Dethmire, Surgawi tidak bisa mencapainya dengan cara biasa. Karena itu, ia mengirim para pembudidaya dari 4 sungai ke kedalamannya, untuk menemukan cara untuk sampai ke bagian utama kapal dengan cara lain, dan pada saat yang sama, tetap tidak terdeteksi. Petik 2 titik. Pada titik ini, Bai Xiaochun juga cukup yakin tentang asal-usul Galeon Tulang, dan itu membuatnya benar-benar terkejut. Setelah semua, ia kembali ke Willlands bahwa, ada dunia lain di luar langit dan bumi tempat ia tinggal. Bertahun-tahun yang lalu, di dunia yang lebih luas di luar, Ghost Mother ini telah berlayar Galeon Tulang ini di dekat perbatasan Heavenspan Realm. Dan kemudian diserang oleh seseorang bernama Gu Tianjun. Pada akhirnya, dia mengambil pedangnya, tetapi tidak sebelum dia memutuskan lengannya. Karena beberapa keadaan aneh, lengannya yang terputus entah bagaimana jatuh ke alam Heavenspan. Itu juga bagaimana Valen Sword World menjadi. Meskipun kehilangan lengannya, dan memiliki basis kultivasi sedikit jatuh, Ghost Mother berhasil melarikan diri. Namun, dia tidak sanggup berpisah dengan tangannya, dan telah membayar harga yang spektakuler untuk masuk kembali ke alam Heavenspan dan mulai mencarinya. Namun, gangguannya segera terdeteksi oleh Gravekeeper, yang mewujudkan kehendak langit dan bumi. Memanggil kekuatannya yang mendalam, dia telah menyegel Ghost Mother yang jahat dan licik di Dethmire. Di sana, dia tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar, apalagi kembali ke sana. Pada saat yang sama, dia tidak dapat mencari lengannya yang terputus. Dan dengan demikian dia tetap dimeteraikan di Dethmire selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kemungkinan besar, Gravekeeper itu berada di puncak kekuatan dan kekuatannya ketika dia menciptakan segel yang memenjarakannya. Adapun pedang besar yang telah jatuh dari langit, dan aura surga Dao yang terkandung di dalamnya, itu berakhir di Lower Reaches Timur. Apakah itu menjadi tempat pelatihan bagi para pembudidaya yayasan pendirian? Jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang pedang itu bunuh di masa lalu adalah Bane Soul yang menghuni dunia pedang yang jatuh. Dan salah satunya, adalah inkarnasi lengan Ghost Mother. Itu adalah gadis kecil yang memiliki Gongsun Wanner. Jiwa yang merupakan lengan Ghost Mother yang terputus sudah lama tetap berada di dalam pedang, tidak dapat bangun, dan tidak dapat mengakses kenangan lamanya. Namun, berkat pil obat Bai Xiaochun, gadis itu terbangun. Setelah dia pulih ingatannya, dia ingin pergi, namun, belum mau kembali ke dirinya yang sebenarnya di Dethmire. Sebaliknya, dia masuk ke aliansi dengan Celestial. Pertempuran besar yang telah terjadi di Willlands semuanya dengan harapan kembali ke rumahnya di dunia luar sementara wujud aslinya tetap tersegel. Itu adalah rencana yang agus, sampai Gravekeeper memanggil sihir rahasia 5 organ yin. Itu sudah cukup untuk melukai serius klon gadis itu, dan mengirimnya melarikan diri dari tempat pertempuran.
Gravekeeper itu hanya membiarkannya pergi, alasannya adalah bahwa dia sudah membuat perjanjian dengan Ghost Mother. Mereka berdua tidak akan memberi gadis itu pilihan selain memilih jalan kedua. Jalan kedua itu adalah rencana lain di mana dia dan Surgawi entah bagaimana akan menyelinap ke Death Mire dan membuka jalan ke kedalaman Galeon Tulang. Kemudian mereka akan menemukan celah yang mengarah ke Death 3. Tujuan akhir mereka adalah agar klon mengkonsumsi bentuk aslinya, menjadi Ghost Mother baru, dan membayar Surgawi dengan satu-satunya cara yang dia bisa. Setelah kembali ke kondisi basis budidaya puncaknya sendiri, dia akan membawa kapalnya dan Surgawi ke dunia di luar. Jelas, Celestial ragu tentang klon, dan khawatir dia mungkin punya rencana rahasia sendiri. Oleh karena itu, ia telah mengirim sekelompok besar pembudidaya ke pengadilan dengan api. Tidak hanya akan ada lebih banyak orang untuk menemukan lorong yang mereka cari, tetapi Surgawi akan dapat bersembunyi di antara mereka. Dalam semua aspek, itu jauh lebih aman baginya dengan cara ini. Selain itu, alasan mengapa dia membawa Hou Xiaomei ke Pulau Heavenspan adalah karena dia sangat cocok untuk membantu Gong Sun Wan menyembunyikan auranya dan tiba tanpa terdeteksi oleh Ghost Mother. Dan tentu saja, sedikit Celestial dan klon tahu bahwa semuanya adalah jebakan yang rumit. Bab 948, Death Mire. Itu adalah penilaian Bai Xiaochun berdasarkan semua yang dia dengar tadi, serta hal-hal yang telah dia pelajari kembali di Willlands. Bahkan jika analisanya tidak sepenuhnya akurat dalam setiap aspek, ia yakin bahwa itu relatif benar. Dan dia tidak bisa tidak berpikir tentang Gravekeeper. Yang benar adalah bahwa, bahkan kembali ke pertempuran spektakuler di Willlands, semuanya berjalan sesuai dengan rencana Gravekeeper. Dia benar-benar mengatur semuanya dengan sempurna. Bai Xiaochun tahu bahwa Gravekeeper sebenarnya berharap untuk membunuh Surgawi selama pertempuran itu. Sekarang, tampak jelas bahwa niat membunuh Gravekeeper terlihat dalam rencana cadangan ini. Situasi dengan Galeon Tulang ini baru saja terbuka karena kegagalan awal untuk mengakhiri Celestial. Itu sebabnya dia memberiku medali komandonya. Itu untuk membuatku tetap aman ketika aku melewati Death Mire, tetapi juga, untuk memastikan aku tidak terbunuh selama fase terakhir dari rencana ini dengan Celestial. Bai Xiaochun benar-benar terkejut, dan tidak bisa membayangkan seperti apa pikiran bisa muncul dengan rencana rumit dan teliti seperti itu. Surgawi, pasti akan kalah lagi. Setelah semua realisasi ini, Bai Xiaochun merasa semakin gelisah. Dia tidak peduli tentang Surgawi, dan cukup yakin bahwa pria itu akan bisa menjaga Du Lingfei aman. Apa Bai Xiaochun khawatir tentang adalah Hou Xiaomei. Dulu ketika aku melihat Hou Xiaomei di Pulau Heavenspan, aku tidak berpikir dia kesurupan. Tapi hari berikutnya, aura aneh dan menyeramkan yang kurasakan bukanlah ilusi. Baru saja, pasti ada fluktuasi jiwa di dalam tubuhnya, yang berarti dia belum sepenuhnya dikonsumsi. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah mengeluarkan jiwanya dari tubuh itu. Sayangnya, ia merasa pahit karena menyadari bahwa basis kultivasinya saat ini tidak cukup tinggi baginya untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Bahkan gelombang kejut dari pertempuran itu terlalu destruktif untuk dia tangani. Visi berenang, dia tersandung tangga, meninggalkan D3. Di atas tangga, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia ada di D2. Dia hampir berbalik untuk kembali menuruni tangga. Namun, berdasarkan fluktuasi yang berasal dari pertempuran di sana, dia tahu bahwa dia tidak bisa kembali. Bahkan ketika dia berdiri di sana mencoba untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, kembar Master Cloud Lightning terhuyung keluar dari tangga, diikuti oleh Guru Spirit Immortal. Adapun petani Nas Chen Sol lainnya yang telah memasuki kamar tidur selama pertempuran, sebagian besar telah terbunuh oleh gelombang kejut destruktif dari pertempuran. Celestial telah menempatkan Du Lingfei dan kelompoknya ke dalam tasnya untuk dipegang, menjaga mereka tetap aman. Dek 2 persis seperti yang diingat Bai Xiaochun. Kursi goyang ada di sana, perlahan-lahan bergerak bolak-balik, dengan 2 mayat berlutut di depannya dalam keadaan aneh, sebagian menyatu. Yang lainnya dipenuhi dengan ki dingin yang menyeramkan. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan situasi kali ini. Bai Xiaochun tidak lagi dalam tahap Nas Chen Sol.
Setelah melirik ke tempat kejadian, dia mengirim akal ilahi keluar dan ke kursi goyang. Pada saat itu, ia berhenti bergerak. Dia mengambil langkah lebih dekat. Terakhir kali, dia sangat tertarik pada dua mayat itu, dan hampir saja tertarik pada aura kodeks kematian dan kodek hidup kekal yang tersisa pada mereka. Sayangnya, pada saat itu, dia tidak memiliki basis kultivasi Deva, dan telah diliputi ketakutan dan sensasi krisis. Akibatnya, dia akhirnya hanya melarikan diri untuk hidupnya. Tapi kali ini, segalanya berbeda. Dia sangat sadar bahwa kemungkinan besar dia tidak akan mendapatkan kesempatan ketiga untuk mengamati adegan ini, dan karena itu, ia perlu memanfaatkan momen itu. Tanpa ragu-ragu lagi, dia bergegas menuju kursi goyang. Adapun kembar Master Cloud Lightnings dan Guru Spirit Immortal, mereka bereaksi berbeda. Ini adalah pertama kalinya mereka di sini, jadi begitu mereka melangkah keluar ruangan, mereka melihat sekeliling dengan kaget. Pada saat mereka melihat Bai Xiaochun, dia sudah mencapai kerangka dan meraih mereka. Pada saat itu, ekspresinya berkedip. Saat dia menyentuh kerangka, dia bisa merasakan darah abadi dalam dirinya tiba-tiba melonjak ke kehidupan. Pada saat yang sama, sensasi megaki dan darah meletus dari mayat emas yang telah membudidayakan kodeks kematian. Aura itu segera mengalir ke tangannya, dan sesaat kemudian, ada setetes darah abadi di dalam dirinya. Dia tidak bisa lebih terkejut dengan apa yang terjadi. Namun, sekarang bukan saatnya untuk berpikir tentang berlatih kultivasi. Karena itu, dia menekan keterkejutannya dan dengan cepat memasukkan kedua mayat itu ke dalam tasnya. Apa yang baru saja kamu raih, Bai Xiaochun? Kata guru roh abadi, matanya berkilauan. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka berada dalam bahaya kritis, lelaki tua itu masih tidak bisa menekan keserakahannya. Adapun kembar Master Cloud Lightnings, jika mereka belum mengetahui sedikit tentang latar belakang Bai Xiaochun, mereka akan bereaksi dengan cara yang sama. Tetapi saat ini, dengan Celestial hanya 1D di bawah ini, mereka tidak berani. Bai Xiaochun benar-benar mengabaikan Dewa Roh Abadi. Setelah memasukkan mayat-mayat itu ke dalam tasnya, dia menembak ke arah tangga berikutnya. Terakhir kali, ia tidak dapat kembali ke D1, tetapi sekarang setelah memiliki basis penanaman Deva, ia dapat mengidentifikasi metode untuk melakukannya. Namun, bahkan ketika dia mulai bergerak, Guru Spirit Immortal melangkah untuk menghalangi jalannya. Kita semua dewa di sini, Bai Xiaochun. Karena kita semua tiba pada saat yang sama, kita harus membagi harta apapun secara merata. Kamu pikir kamu bisa mengambil semuanya untuk dirimu sendiri? Petik 2. Persetan. Bai Xiaochun khawatir tentang Hou Xiaomei, dan juga mengetahui banyak rahasia lain yang tidak diketahui orang lain. Karena itu, dia tidak punya kesabaran untuk berurusan dengan pria tua yang menjengkelkan seperti ini. Dia segera menggunakan Mountain Sucking Bash-nya, menembak ke depan dengan kecepatan luar biasa, dan secara bersamaan melepaskan tekanan yang mengejutkan. Wajah Guru Spirit Immortal jatuh, dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Dengan itu, Bai Xiaochun melewatinya dan mempercepat tangga. Master Cloud Lightnings kembar mengikuti di belakang, dan Guru Spirit Immortal juga melakukannya, dengan berbagai ekspresi berkelebat di wajahnya. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Bai Xiaochun melangkah ke D1, D2 meledak, mengirimkan serpihan kayu terbang ke segala arah. Pada saat yang sama, pertarungan antara Celestial, Gongsun Wanner, dan Ghost Mother tumpah ke bekas lokasi D2. Deck 1 tampak seperti sebelumnya, tanpa perubahan sedikit pun. Mural yang menarik seperti kehidupan masih bisa dilihat di sekat. Tentu saja, Bai Xiaochun sudah melihatnya di masa lalu. Karena itu, dia nyaris tidak meliriknya sebelum bergegas menuju tangga berikutnya, yang mengarah ke D utama. Begitu kembar Master Cloud Lightnings dan Guru Spirit Immortal mencapai D1, mereka segera ditarik ke mural. Bai Xiaochun mengabaikan mereka. Dalam sekejap mata, dia berada di kabin di atas D1, dan kemudian, keluar di D utama Galeon Tulang. Langit suram, dan kapal itu dikelilingi oleh lautan tulang.
Ada 3 bendera terlihat, dengan 3 wajah hantu misterius di atasnya, berdesir meskipun tidak ada angin. Karena semua yang telah dilihatnya, karena tekanan yang membebani dirinya, dan karena aura Death Mirror yang dia kenali, sedikit keraguan terakhir dalam dirinya menghilang. Kami benar-benar kembali ke Death Mirror, gumamnya. Bahkan ketika dia melihat sekeliling, kembar Master Cloud Lightnings dan Guru Spirit Immortal terhuyung keluar ke geladak, batuk darah penuh. Beberapa saat kemudian, 3 tokoh lainnya meledak ke D utama. Kamu tidak bisa melarikan diri, Ibu Hantu. Pekik Gong Sun Wan. Aku akan memakanmu. Saat dia menembak ke arah Ghost Mother, Celestial tanpa ekspresi juga maju. Di antara mereka berdua, mereka terus mendorong Ghost Mother mundur melintasi medan perang. Beberapa saat kemudian, segelintir pembudidaya beruntung yang selamat dari percobaan dengan api mulai muncul. Ketika mereka menemukan diri mereka di D utama, dan melihat perkelahian terjadi di udara di atas mereka, mereka gemetar karena kaget, dan beberapa bahkan berteriak dengan keras karena khawatir. Surga, itu surgawi. Petik 2. Di mana kita? Pintu keluar menuju ke sebuah kapal. Bagaimana mungkin? Tempat apa ini? Apakah kita bahkan masih di tanah Heavenspan? Bailin dan Zhao Tianjiao hadir, meskipun mereka terluka parah, dan ditahan oleh Big Fatty Zhang. Satu-satunya yang tidak bereaksi dengan kejutan penuh adalah Song Ke. Dengan gemetar, dia melihat sekeliling dengan tak percaya, dan kemudian melirik Bai Xiaochun untuk konfirmasi. Kami di Death Mirror. Kata Bai Xiaochun, suasana hatinya menurun dengan cepat setiap saat yang berlalu. Bab 949, sombong seperti dia. Menanggapi kata-kata Bai Xiaochun, para pembudidaya di sekitarnya tersentak kaget. Death Mirror, wilayah itu yang menghubungkan wilayah Heavenspan dan Willlands. Death Mirror itu, petik 2 titik titik. Surga, aku tidak percaya kita berakhir di sini. Petik 2 titik titik. Ini semua adalah pembudidaya Naschen Soul yang telah mengalami kematian dari persidangan dengan api, dan sekarang menjadi saksi pertempuran yang melibatkan Celestial sendiri. Karena itu, untuk mendengar bahwa mereka juga berada di Death Mirror mendorong mereka ke jurang kehancuran mental. Bahaya yang mereka hadapi melebihi apapun yang dapat mereka bayangkan sebelum memulai upaya ini. Tidak ada yang mungkin tahu bahwa dugaan percobaan dengan api sebenarnya terjadi di kedalaman galeon tulang yang sangat besar. Apalagi proklamasi Celestial untuk menerima magang baru sebenarnya adalah benar-benar palsu. Mungkin menyebutnya, pura-pura, agak berlebihan. Agaknya, Celestial memang akan memilih magang setelah masalah ini berakhir. Tetapi untuk semua maksud dan tujuan, para pembudidaya yang telah dibawa ke sini digunakan terus-menerus. Itu adalah perasaan yang membuat mereka merasa sangat dingin di dalam, meskipun mereka tidak berani mengungkapkannya secara terbuka. Sekarang mereka ada di Death Mirror, fakta yang menyebabkan keputusasaan menusuk jauh ke dalam hati mereka. Sementara itu, di atas mereka, Celestial dan Gong Sun Waner bekerja sama melawan Ghost Mother dalam pertempuran dengan proporsi yang sepenuhnya epik. Boom terdengar terus-menerus, menyebabkan laut tulang yang memenuhi Death Mirror beriak dan berubah bentuk. Banyak tulang hancur, seperti halnya langit di atas. Keajaiban Taoisme surgawi mengirimkan proyeksi mengejutkan Laut Heavenspan ke dalam tindakan, dan Gong Sun Waner habis-habisan. Bertarung dengan lebih ganas dari yang ditampilkan dalam pertempurannya dengan Gravekeeper. Dia menahan apapun dalam upayanya untuk mengkonsumsi Ghost Mother. Bai Xiaochun merasa sangat gugup saat dia menjulurkan leher untuk mengamati pertempuran di atas. Tentu saja, dia sama sekali tidak peduli tentang Ghost Mother dan Celestial, hanya Hou Xiaomei. Sayangnya, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Bahkan ketika dia memandang, mata Celestial berkilauan, dan dia berteriak, jangan lupakan persetujuan kita. Aku akan melakukan segalanya dengan kekuatan aku untuk memastikan kamu menyelesaikan fusi kamu. Petik 2 titik titik. Saat kata-katanya bergema seperti guntur, ia melakukan gerakan mantra 2 tangan, yang menyebabkan proyeksi Laut Heavenspan berubah menjadi tanda penyegelan yang melesat ke arah Ghost Mother. Ini adalah langkah paling kuat yang telah digunakan Celestial sejauh ini.
Yang benar adalah bahwa dia benar-benar telah terluka secara signifikan selama pertarungan dengan Gravekeeper, dan meskipun dia telah menekan cedera itu, kecakapan pertempurannya telah berkurang secara signifikan karenanya. Tapi sekarang, dia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Sebagai berat Realm Heavenspan membebani, angin besar menjerit, dan Deathmire bergetar. Sementara itu, perairan konvergen Laut Heavenspan tampaknya telah mengunci Ghost Mother di tempatnya. Meskipun dia tidak memiliki fitur wajah, wajahnya jelas berubah marah. Menjangkau untuk menunjuk pada Ghost Mother, Celestial berkata, kamu berada di dalam duniaku sekarang, dan kamu akan menjadi lemah. Proyeksi dunia Heavenspan berkedip, menyebabkan aura Ghost Mother perlahan-lahan melemah. Kamu milikku, Ghost Mother. Pekik Gongsun Wan, berubah menjadi kabur dari bayangan yang melesat di udara untuk muncul langsung di depan saingannya. Di sana, dia meludahkan massa asap hitam, yang membentuk wajah seorang gadis. Terlihat sangat bersemangat dan serakah, gadis itu membuka mulutnya dan menyerbu Ghost Mother. Pada saat kritis itu, suara Ghost Mother tiba-tiba melayang, lembut, tetapi entah bagaimana licik dan berbahaya. Apakah kamu berbicara kepada aku, Daoist Heavenspan? Atau dia, petik 2 titik. Kemudian dia melakukan gerakan mantra 2 tangan, mengirimkan asap hitam keluar dari tangannya untuk membentuk hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, yang menabrak proyeksi dunia. Mata Gongsun Wan berkedip, dan surgawi mengerutkan kening. Satu lagi gerakan tidak berguna, kata Celestial, mendengus dingin. Mengambil langkah ke depan, dia melambaikan tangan kanannya di depannya, menyebabkan udara terdistorsi dan angin menjerit saat tangan besar muncul. Memancarkan kekuatan yang mengejutkan, tangan itu menembak langsung ke arah Ghost Mother. Proyeksi dunia mulai menyusut, dan tangan Celestial yang merusak mendekat. Aura Ghost Mother mulai melemah saat ini. Di saat yang berbahaya itu, Ghost Mother diam, lalu melepaskan jeritan tajam. Hantu surgawi membantai dunia. Tiba-tiba, tubuhnya hancur berkeping-keping, yang menjadi asap hitam bergolak yang menyebar dalam sebuah cincin, dalam 2 cincin, lalu dalam 3 cincin. Segera, 9 cincin asap hitam terbentuk, di tengahnya ada hantu jahat. Terlihat sangat mengejutkan, hantu itu meraung dan mulai menyerbu ke depan. Pada saat yang sama, cincin asap hitam mulai berputar dengan cepat, berubah menjadi sesuatu seperti tornado. Tornado 9 lapis itu memancarkan aura mengerikan yang melanda ketakutan ke dalam hati Bai Xiaochun. Sepertinya jenis benda yang bisa menghancurkan semua hukum magis di langit dan bumi, termasuk proyeksi dunia yang telah dilepaskan oleh surgawi. Ketika tangan besar Celestial menabrak tornado yang diciptakan oleh kemampuan ilahi Ghost Mother, itu adalah serangan Celestial yang hancur berkeping-keping. Kemudian, asap hitam dari tornado berputar kembali ke bentuk Ghost Mother. Namun, dia terlihat lebih blur daripada sebelumnya, dan juga mundur dengan kecepatan tinggi. Jadi, Daoist Heavenspan, kamu benar-benar dapat memanggil kekuatan dunia ini. Aku meremehkanmu. Bahkan ketika Ghost Mother mundur, Gongsun Wan menambah kecepatan, menjadi hampir tidak lebih dari mulut besar asap saat dia semakin dekat dan dekat. Beberapa saat kemudian, Ghost Mother yang lemah mulai berkelahi dengan Gongsun Waner, pemandangan yang benar-benar memukau baik bagi Bai Xiaochun dan seluruh kerumunan. Bai Xiaochun sebenarnya tidak terlalu terkejut daripada orang lain. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia menyaksikan Celestial, dan cara dia menggunakan kekuatan dunia melalui proyeksi. Jelas, surgawi telah berhasil melemahkan ibu hantu cukup untuk memberi Gongsun Wan keuntungan. Gongsun Wan terus mencoba mengonsumsi Ghost Mother, yang auranya melemah setiap saat. Biasanya, Gongsun Waner tidak akan pernah cocok dengan Ghost Mother. Jika kontrol atas jiwa seseorang dapat digambarkan dengan persentase, maka Gongsun Wan hanya memiliki sekitar 20% kontrol, sedangkan Ghost Mother memiliki 80%. Tapi sekarang, saat Gongsun Wan mengancam ibu hantu, dia naik dari 20% menjadi 30%. Dan kemudian 40%. Dan akhirnya, 50%. Ghost Mother jelas merasa sangat cemas, dan mengalami kesulitan untuk melarikan diri karena tekanan dari proyeksi dunia. Adapun Celestial,
dia melayang di udara menyaksikan adegan dengan mata dingin. Dia tidak melangkah untuk membantu secara langsung, tetapi terus mengirim tekanan yang membebani proyeksi dunia. Teknik yang sama ini tidak dapat mengendalikan Gravekeeper, alasannya adalah bahwa baik Celestial maupun Gravekeeper berasal dari dunia ini. Tetapi ketika datang ke orang-orang yang bukan dari dunia ini, kekuatan dunia memiliki keuntungan. Berbagai emosi berkelip di wajah Bai Xiaochun. Yang benar adalah bahwa dia tidak tahu siapa yang dia dukung dalam pertarungan ini. Satu-satunya hal yang dia tahu adalah bahwa dia mengkhawatirkan keselamatan Hou Xiaomei. Tak lama, Gong Sun Wan memiliki kontrol 60%, serta keuntungan yang jelas. Pada titik itu, senyum dingin muncul di wajah Celestial. Sepertinya Ghost Mother benar-benar melemah, gumamnya pada dirinya sendiri. Jika ini semacam trik, maka aku harus mengatakan, ini adalah yang sangat berani. Dan jika aku kalah karenanya, aku tidak punya pilihan selain menerimanya. Setelah beberapa saat, matanya bersinar dengan tekad. Kemudian, pada saat Gong Sun Waner mencapai kendali 70%, ia merentangkan tangannya lebar-lebar dan berbicara dengan suara yang tampaknya mewakili dunia itu sendiri. Slave Cell, aktifkan. Proyeksi dunia berputar dan menyimpang, dan dalam sekejap mata, berubah menjadi tanda penyegelan besar yang turun ke arah Gong Sun Waner. Kekuatan penyegelan pada tampilan itu menakutkan untuk sedikitnya, dan bahkan mengandung kekuatan waktu. Jelas, ada energi yang dimainkan yang telah membangun untuk waktu yang lama. Bai Xiaochun bisa merasakan fakta itu, dan terkejut. Meskipun dia tidak mengenali tanda pemeteraian ini, dia bisa mengatakan bahwa jika itu mendarat di Gong Sun Waner, tidak akan ada cara baginya untuk menahannya. Dan dia pasti akan menjadi budak Celestial. Dan itu adalah rencana sejati surgawi. Seseorang yang sombong seperti dia, penguasa seluruh dunia, tidak mungkin menaruh semua harapannya pada seseorang yang mungkin tidak akan menang pada akhirnya. Bagaimanapun, bagaimana dia bisa yakin bahwa Gong Sun Waner benar-benar akan membawanya bersamanya ketika dia pergi? Namun, jika dia menyegelnya dan menjadikannya budaknya, maka dia bisa benar-benar yakin akan hasil akhirnya. Tanda pemeteraian itu sangat kuat, dan benar-benar membutuhkan waktu lama untuk bersiap. Bahkan, dia sudah mulai mempersiapkannya bertahun-tahun yang lalu, ketika mereka pertama kali bertemu dan mulai menyusun rencana yang memuncak dalam pertempuran epik di Wildlands. Bab 950, satu kemampuan ilahi setelah satu lagi. Ketika kekuatan penyegelan meletus, proyeksi dunia menjadi seperti kubah, keduanya membungkus Gong Sun Waner, dan dengan cepat menyusut di sekitarnya. Seperti yang bisa dibayangkan, setelah menyusut cukup, Gong Sun Waner akan menjadi budak Celestial. Anehnya, Gong Sun Wan tidak tampak terkejut sama sekali oleh apa yang terjadi. Mata bersinar dengan cahaya aneh, dia berkata, kamu telah mempersiapkan beberapa waktu, bukankah kamu, Daoist Heavenspan, kamu bajingan. Kamu menunggu sampai saat aku mulai mengkonsumsi bentuk utama aku. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan siap untuk sesuatu seperti ini? Kamu benar-benar bercanda, kamu tahu itu. Ingat, alasan kekalahanmu adalah karena kamu tidak benar-benar memahami dunia tempat kamu berada, dan juga, karena kamu tidak tahu seberapa kuat galeon tulang itu sebenarnya. Tawa melengking terdengar dari bibir Gong Sun Waner sebagai galeon tulang di bawah kaki Bai Xiaochun dan pembudidaya lainnya tiba-tiba bergetar. Cahaya hitam mulai tumpah keluar dari setiap tulang yang membentuk galeon, yang berputar dan terbentuk bersama menjadi sebuah balok yang melesat ke arah 8 trigram cermin di atas pintu kabin. Aku bahkan tidak perlu bersiap-siap untuk momen ini, Daoist Heavenspan, kamu bajingan. Dulu ketika kami bertarung dengan Gravekeeper, kamu tidak berani mencoba menyegel aku, tapi sekarang. Kamu merasa percaya diri. Sayangnya, kamu tidak tahu bahwa, yang aku butuhkan adalah galeon yang sangat sederhana ini. Aku lengan kiri Ghost Mother yang terputus, dan lengan kiri itu, mengendalikan sihir penyegel yang terkandung dalam kapal perang ini. Yang benar adalah bahwa aku juga telah menunggu, bagi kamu untuk menyerang aku. Cermin penakluk iblis, aku memanggilmu. Petik 2 titik.
Lebih banyak tawa meletus dari Gongsun Waner ketika cahaya hitam dari kapal tersedot ke cermin 8 trigram. Kemudian cermin mulai bergetar, setelah itu melesat ke udara, seberkas cahaya hitam yang langsung menuju ke arah surga. Ekspresi suram menyusul wajah Celestial saat dia melambaikan tangan kanannya di depannya. Langit dan bumi bergetar, namun, cahaya hitam pekat itu tidak hancur. Namun, itu didorong mundur, lalu membentuk bersama menjadi sosok yang sangat besar. Itu adalah prajurit raksasa yang mengenakan baju besi hitam, dengan mata hijau menyala. Berdasarkan fluktuasi yang bergulir darinya, sosok ini tidak berasal dari alam Heavenspan. Setelah terbentuk, prajurit segera mendekati Celestial lagi. Kekuasaan, energi, harmoni, penyembuhan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, energi prajurit lapis baja hitam mulai meningkat dengan cepat. Pada saat yang sama, ia menembak ke arah tanda penyegelan proyeksi dunia. Energi terpancar keluar yang bisa mengakhiri langit dan menghancurkan bumi sebagai, untuk kejutan Bai Xiaochun dan semua penonton, kekuatan penyegelan dunia mulai melemah. Ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang muncul di wajah Celestial. Meskipun dia sudah tahu sejak itu, sementara dia merencanakan melawan Gongsun Waner, dia kemungkinan akan merencanakan melawan dia. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rencananya adalah menggunakan galeon tulang itu sendiri untuk melawannya. Jika dia tidak terluka begitu parah di Willlands, dia akan memiliki banyak alat yang bisa dia gunakan untuk menghadapi situasi ini. Tetapi basis budidayanya saat ini tidak stabil, dan kecakapan pertempurannya secara signifikan melemah. Karena itu, amarahnya terus bertambah. Yah, meski begitu, tidak masalah. Bukannya aku hanya punya satu trik di lengan baju aku. Mata berkedip, dia melambaikan jari telunjuk kanannya, yang lepas dari tangannya dan dengan cepat berubah menjadi batu besar. Itu adalah valet gelap, dan selain menjadi salah satu jari celestial yang sebenarnya, tidak tampak luar biasa dengan cara apapun. Namun, itu memang memancarkan aura yang membuat semua orang yang merasakannya terkesiap. Itu adalah aura yang tampaknya mampu menghancurkan semua jenis iblis dan iblis. Segera terbang ke segel proyeksi dunia, menyatu ke dalamnya untuk meningkatkan kekuatannya. Kemudian, kekuatan penyegelan yang luar biasa melesat ke arah prajurit lapis baja hitam, yang tidak mampu berdiri untuk itu, dan dipaksa mundur melintasi medan pertempuran. Batu iblis surgawi, seru Gongsun Wan, wajahnya jatuh secara dramatis. Sialan, bahkan di luar dunia ini, batu iblis surgawi jarang terjadi. Bagaimana kamu mendapatkannya? Petik 2. Bahkan dari mana dia berasal, batu iblis surgawi adalah benda yang tidak sering terlihat, dan menggunakannya membutuhkan pemborosan sumber daya yang besar. Menggunakan objek seperti itu pada orang sendiri tidak berguna. Tetapi menggunakannya pada pembudidaya dari dunia lain sangat efektif, dan dapat dengan mudah menekan mereka. Itu adalah saat krisis mendalam, memaksa Gongsun Wan untuk meninggalkan usahanya untuk mengkonsumsi Ghost Mother. Melolong, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya dan kemudian melambaikan jarinya ke udara untuk memanggil pedang kuno Gu Tianjun, yang datang dari luar langit. Meraihnya di tangannya, dia memotongnya di tanda segel yang masuk. Pada saat yang sama, prajurit lapis baja hitam itu terbakar, dan matanya yang hijau dan berapi-api menyala lebih panas dari sebelumnya. Intuisi, kesadaran, dimensi, penciptaan, mutlak. Aura sosok lapis baja hitam itu meletus dengan kekuatan gila, menyebabkan retakan menyebar di seluruh itu. Ketika itu terjadi, energi dari luar dunia mulai tumpah darinya. Rupanya, itu benar-benar membakar dirinya untuk mendapatkan ledakan kekuatan ledakan untuk digunakan dalam serangan mematikan. Ketika prajurit itu mulai menjadi buram, energinya naik ke langit, di mana pusaran besar terbentuk. Melalui pusaran itu, adalah mungkin untuk melihat apa yang hanya bisa menjadi dunia di luar langit dan bumi ini. Dengan menghancurkan dirinya sendiri, prajurit lapis baja hitam itu dapat memanfaatkan hukum magis yang tidak sesuai dengan alam Heavenspan. Jika hukum magis itu tiba dan bertabrakan dengan hukum magis dan alamiah dari Heavenspan Realm. Bahkan untuk saat sekecil apapun, peledakan yang dihasilkan sangat mungkin cukup untuk memecahkan segel proyeksi dunia.
Adegan yang dimainkan Bai Xiaochun dan yang lainnya di kapal perang hampir terlalu banyak untuk diterima. Dalam satu saat, Celestial dan Gongsun Wanner telah bekerja bersama, hanya untuk situasi yang tiba-tiba berbalik. Ghost Mother tampak terlalu lemah untuk melakukan apapun, sedangkan Gongsun Wanner, yang merupakan lengan kiri Ghost Mother, dan bisa mengendalikan kekuatan penyegelan galeon tulang, akan berusaha keras untuk menghancurkan harta yang merupakan cermin 8 trigram. Dengan menggabungkan kekuatan dari luar langit dengan pedang yang dipegangnya di tangannya, dia bersiap untuk mematahkan tanda pemeteraian yang terus turun ke dirinya. Adapun Celestial, meskipun telah terluka parah di Willlands, ia telah datang ke konflik ini sepenuhnya siap. Dia tidak hanya melepaskan tanda pemeteraian yang merupakan proyeksi dunia, tetapi dia juga memiliki batu iblis surgawi. Keduanya adalah senjata yang secara khusus menargetkan Gongsun Wanner, dan merupakan hal-hal yang dia yakini tidak bisa dia hindari saat sedang mengkonsumsi Ghost Mother. Saat ini, tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang memiliki keunggulan. Ketika prajurit lapis baja hitam itu hancur berkeping-keping, dan hukum alam dan magis dari dunia luar turun, Gongsun Wanner menarik mereka ke pedangnya dan bersiap untuk menebas pada tanda penyegelan. Saat itulah semuanya tiba-tiba berubah. Senyum menghina menyebar di wajah Celestial ketika dia dengan dingin berkata, mengingat berapa lama pedang itu ada di duniaku. Apakah kamu benar-benar berpikir, bahwa kamu dapat mengendalikannya dengan mudah? Aku hanya membiarkan kamu berpikir kamu bisa. Petik 2 titik titik. Tiba-tiba matanya bersinar dengan cahaya terang, cahaya yang tampaknya sangat cocok dengan cahaya yang menyinari pedang. Kemudian, dia mengulurkan tangan kirinya dan mengayunkan jarinya ke pedang. Wajah Gongsun Wan berkedip, tetapi sebelum dia benar-benar bisa melakukan apapun sebagai tanggapan, dia kehilangan kendali atas pedang. Intinya tiba-tiba berputar dan terbang, bukan ke arahnya, melainkan ke pusaran besar di langit. Mata Bai Xiaochun selebar piring. Momen begitu tegang sehingga dia lupa bernapas. Liku-liku dalam pertempuran ini hampir terlalu banyak baginya untuk diproses. Setiap orang memiliki begitu banyak plot dan skema sehingga sulit untuk memahami semuanya. Sangat mengejutkan bahwa Celestial sebenarnya diam-diam mendapatkan kendali atas pedang yang jatuh bertahun-tahun yang lalu. Tetapi meninggalkannya di sana dan memungkinkan Gongsun Wan untuk bangun dan menyatu dengan itu. Bai Xiaochun menggigil betapa mahirnya surga dalam menetas plot kompleks. Benar-benar menakutkan. Sudah berapa tahun dia merencanakan semua ini? Jangan bilang dia tahu bahwa Gongsun Wanner akan bangun dari awal. Petik 2 titik titik. Tidak, Gongsun Wan menjerit putus asa. Pedang itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, seperti panah yang melesat menembus langit. Dan begitu sampai di pusaran, itu meledak. Kekuatan destruktif yang mengerikan meletus, sepenuhnya memusnahkan hukum magis dan alami yang turun dari luar. Meskipun pusaran itu tampaknya tidak mau, itu mulai memudar. Mata prajurit lapis baja hitam itu mulai berubah menjadi gelap, dan dengan mata itu runtuh menjadi berkeping-keping. Sekali lagi, pembalikan mengejutkan telah terjadi. Celestial telah dengan sempurna membalas setiap gerakan Gongsun Wan. Dan sekarang, tanda penyegelan proyeksi dunia mulai menyusut lagi padanya. Kamu akan menjadi budak Dharmaku, yang akan aku gunakan untuk mengemudikan kapal perang ini. Aku akan menggunakan hukum magis dan alami dari dunia luar untuk membuka pintu gerbang, dan meninggalkan tempat ini. Sekarang ada Kaisar Neraka baru, dan dia tidak cukup kuat untuk menghalangi aku. Adapun Gravekeeper, dia tumbuh lebih lemah setiap hari. Siapa yang mungkin bisa menghentikan aku? Kegembiraan itu jelas dalam suara Celestial. Ketika tanda pemeteraian menyusut ke bawah dan ke bawah, tampak jelas bahwa kemenangan sudah dekat. Tapi kemudian, suara misterius dan mendalam tiba-tiba terdengar di benak Gongsun Wan. Kamu punya pilihan sekarang, lengan kiriku. Menjadi budak Dharma dari Daoist Heavenspan. Atau, kembali padaku, dan izinkan aku, untuk membawamu pulang. Petik 2 titik titik.